Bab 831, dua putaran kompetisi. Hei, bagaimana dengan ini? Jika Universe 10 menang, bagaimana kalau Universe 10 memilih alam semesta yang bisa dikecualikan dari penghapusan? Apakah kamu baik-baik saja dengan keputusan ini? Zeno berpikir sejenak sebelum dengan senang hati memberikan sarannya. Bagaimana mereka bisa membiarkan Universe 10 memilih siapa yang akan memberikan kekebalan terhadap terhapusnya milik mereka? Bukankah ini hanya akan meningkatkan otoritas Universe 10? Beberapa dewa ingin menolak, tapi melihat pada imam besar yang bermartabat dan Zeno sama yang tampak naif, mereka tiba-tiba menghela nafas. Jadi biarlah, jika mereka mengganggu suasana hati Zeno sama dan membuat mereka marah, mereka berisiko terhapus. Selain itu, dibandingkan dengan pilihan bahwa hanya 3 alam semesta yang dapat bertahan setelah kemenangan semesta 10, rencana saat ini memiliki setidaknya 1 alam semesta lagi. Meskipun mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, setidaknya itu bukan yang terburuk. Hanya saja dengan ini otoritas Universe 10 akan menjadi terlalu besar. Melihat bahwa mereka tidak lagi keberatan, imam besar mengeluarkan sebuah gulungan dari kehampaan, membukanya dan membacakannya dengan suara keras. Kemudian, mengikuti keputusan Zeno sama, kompetisi seni bela diri skala besar Zeno, turnamen kekuasaan, akan diadakan di Null Realm, pada pukul 8:4 pada hari ke-3.135.500.664 kalender kerajaan. Kompetisi akan dibagi menjadi 2 putaran. Di babak pertama, manusia dari 12 alam semesta akan bertarung dengan masing-masing alam semesta mengirimkan 10 kontestan, mengadopsi mode Battle Royale, dan kemudian menurut sistem poin, 1 poin akan ditambahkan untuk mengalahkan kontestan dari alam semesta saingan, dan 1 poin akan dikurangi jika anggotanya sendiri dikalahkan. Putaran akan berlangsung selama 148 menit di bumi, dan poin dihitung setelah putaran berakhir. Di babak kedua, semua dewa penghancur multiverse akan mengikuti kompetisi, dan aturannya seperti yang disebutkan di atas, tetapi poin di sini akan dikalikan 10 kali lipat, jadi secara teoritis jika Anda tidak tampil baik di babak pertama, atau bahkan tersingkir, Anda bisa pulih di babak kedua. Setelah turnamen selesai, poin dari 2 putaran akan dijumlahkan, dan 4 alam semesta dengan poin terbanyak akan dibebaskan dari nasib terhapus. Selain itu, agar Zeno sama dapat melihat dengan jelas, dilarang terbang ke udara, menggunakan senjata, meminum obat, dan membunuh lawan selama kompetisi, jatuh di luar arena akan mengakibatkan kekalahan dalam pertandingan. Saat imam besar membacakan peraturan kompetisi satu per satu, semua orang mulai merenung. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak. Ada 10 kontestan fana dari setiap alam semesta, artinya total poinnya adalah 120, tidak termasuk 10 poin dari alam semesta mereka sendiri. Jika kontestan dari suatu alam semesta berkinerja baik, secara teoritis mereka dapat menerima maksimal 110 poin. Namun hal ini tidak menjamin pada akhirnya Anda akan menang, karena pada putaran kedua kompetisi Dewa Penghancur, poinnya 10 kali lipat dari kompetisi Fana. Kamu hanya perlu mengalahkan 11 God of Destruction lainnya untuk juga mendapatkan 110 poin. Dengan kata lain, kompetisi Mortal dan kompetisi God of Destruction memiliki poin yang sama, masing-masing menyumbang 50% dari total poin. Persaingan semacam ini tidak hanya menguji kualitas manusia di setiap alam semesta, tetapi juga meningkatkan persyaratan kekuatan Dewa Penghancur. Tentu saja ini juga merupakan ujian kebijaksanaan. Cara mengatur anggota tim akan menjadi sangat krusial. Namun, ada masalah yang harus dipertimbangkan. Di alam semesta dengan kekuatan keseluruhan yang kuat, kekuatan tempur manusia kelas atas umumnya tidak rendah. Demikian pula, seberapa lemahkah Dewa Penghancur mereka? Hal ini mencerminkan efek Matthew dari seorang ahli yang kuat yang selalu menjadi kuat. Saya pikir semua orang memahami aturan kompetisi. Ini adalah Battle Royale yang terdiri dari 120 orang. Turnamen kekuasaan akan berlangsung setelah 39 jam. Tolong buat persiapanmu, semuanya. Setelah jeda, imam besar melanjutkan, ngomong-ngomong, karena ini adalah kompetisi, pasti akan ada hadiah selain hukuman. Sesuai dengan perintah Zeno sama, jika Anda tampil sangat baik di kompetisi mortal, Anda mungkin secara resmi dipromosikan menjadi dewa oleh Zeno sama, sebanding dengan status tinggi Dewa Penghancur dan Kai tertinggi. Sedangkan untuk kompetisi tahap God of Destruction, hadiah bagi pemenangnya adalah bola naga super. Imam besar memandang ke arah Champa dan berkata, oleh karena itu, Champa, tolong keluarkan bola naga super yang telah kamu kumpulkan dari alam semesta 6, dan aku akan memerintahkan seseorang untuk menemukan sisanya. Mendengar imam besar memanggil namanya, Champa tidak bisa menahan gemetar dan mengangguk malu. Ya. Bajingan itu, Champa, sebenarnya sedang mengumpulkan bola naga super lagi. Virus mengutuk, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Oke. Ini akhir dari pengumuman hari ini. Semuanya, tampil baik dan biarkan Zeno sama menonton turnamen yang luar biasa. Ini bukan hanya untuk menyenangkan Zeno sama, tapi juga untuk memenangkan kesempatan bertarung demi alam semestamu sendiri. Ya, dipahami. Semua Kai tertinggi dan Dewa Penghancur membungkuk. Yah, kalian semua boleh pergi. Imam besar mengangguk dan melambaikan tangannya, mengirim semua dewa kembali ke alam semesta masing-masing. Alam semesta 10. Setelah merasakan pusing sesaat, ketika Siaya dan Kusu membuka mata, mereka sudah muncul di langit berbintang Universe 10.
Setelah memastikan posisi mereka, Siaya menggunakan transmisi instan dan detik berikutnya kembali ke dunia suci Kai di Universe 10 dengan Kusu dan Tapion. Saya tidak menyangka imam besar akan mengumumkan hal sepenting itu. Siaya menghela nafas dan dengan santai duduk di kursi Supreme Kai. Alis Tapion sedikit berkerut saat dia menghela nafas dan berkata, Zeno sama benar-benar tidak dapat diprediksi. Dapat dikatakan bahwa kami sangat beruntung bisa terbebas dari penghapusan kali ini. Memang benar, alam semesta lain pasti akan khawatir. Siaya mengambil teh di atas meja dan menyesapnya. Teh hitam mudanya memiliki aroma yang lembut, tetapi Siaya tidak menyukai rasanya, jadi dia meletakkan cangkir tehnya setelah menyesapnya. Turnamen kekuatan akan dibagi menjadi dua bagian, tapi tidak peduli bagian mana, Universe 10 kita dapat mencapai hasil yang baik. Kusu yang sejak awal tersenyum tanpa henti, tidak terlihat khawatir sama sekali. Faktanya, dari sudut pandang Kusu, mereka tidak berada dalam tekanan sama sekali di turnamen ini, apalagi mereka tidak dalam bahaya tersingkir, dan kalaupun ada, dengan kekuatan Universe 10 saat ini, mereka bisa mengatasinya. Setelah memburu Siling dan yang lainnya dari alam semesta 7, alam semesta 10 tidak kekurangan ahli tingkat puncak, belum lagi Siaya, yang berada di alam ilahi tingkat keempat, jadi di seluruh turnamen kekuasaan, mereka tidak akan menjadi dalam tekanan apapun. Kusu juga ingin memanfaatkan hal ini untuk menunjukkan performa yang baik dan membuat mereka yang meremehkan Universe 10 mengetahui bahwa di bawah kepemimpinan Siaya sama, Universe 10 telah banyak berubah. Siaya tersenyum, tapi dia tidak berpikir sebanyak Kusu. Dia menyipitkan matanya, dan ketika dia membukanya lagi, matanya bersinar terang. Turnamen kekuasaan dapat digunakan untuk menguji kekuatan Siling dan yang lainnya. Saat ini, bola kristal di tongkat Kusu menyala, dan Kusu tersenyum setelah dia selesai memeriksanya, ini pesan dari Whis. Siaya berkata sambil tersenyum, Virus seharusnya merasa cemas. Mari kita pergi ke Universe 7 dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, cahaya terang berkedip, dan Siaya, Kusu, dan Tapion muncul di Universe 7. Sementara itu, hal serupa juga terjadi di alam semesta lain. Alam semesta 11. Marcarita, cepat pergi dan hubungi Tokpoh dan Jiren. Sudah waktunya bagi Jiren untuk mewarisi posisi Dewa Penghancur. Dia baru saja kembali dan belum beristirahat sejenak sebelum badut Dewa Penghancur Belmont segera memerintahkan Marcarita. Marcarita berdiri di samping Belmont, dan ketika dia mendengar bahwa Belmont ingin Jiren mewarisi posisi Dewa Penghancur, dia terkejut, Belmont sama ingin Jiren mewarisi posisi Dewa Penghancur secepat ini. Saat ini Jiren sedang menjalani uji coba God of Destruction dalam Creating God Star. Awalnya seharusnya memakan waktu 100 tahun, tapi sekarang hanya 5 tahun telah berlalu. Bukankah ini agak terburu-buru? Tidak ada cara lain, poin dalam kompetisi God of Destruction 10 kali lipat dari kompetisi mortal. Belmont menggelengkan kepalanya. Faktanya, Belmont juga merasa sangat tidak berdaya. Jika Jiren tidak menjadi Dewa Penghancur, maka pada turnamen kekuasaan, tahap kedua, niscaya Universe 11 akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan, karena Belmont tidak yakin bisa mengalahkan banyak Dewa Penghancur dan meraih prestasi luar biasa, hasil. Selain itu, menurut perhitungannya, bahkan jika Jiren berpartisipasi dalam putaran pertama kompetisi sebagai manusia, dia akan memenangkan paling banyak 100 poin, dan itu hanya jika semua kontestan dikalahkan oleh Jiren, kecuali alam semesta lainnya, apalagi yang menduduki peringkat 4 besar, tidak bisa dianggap enteng, dan keadaan sebenarnya tentu tidak akan berjalan mulus. Saat itu, jika Jiren bisa mencetak 20 atau 30 poin dalam pertarungan dahsyat, itu sudah sangat bagus. Oleh karena itu, daripada memasukkan Jiren ke kompetisi mortal yang poinnya tidak tinggi, lebih baik biarkan dia mengikuti kompetisi God of Destruction. Dengan kekuatan Jiren saat ini dan kemampuan Dewa Penghancur, mengalahkan beberapa Dewa Penghancur mungkin tidak mudah, tapi dia mungkin bisa mendapatkan hasil yang tidak terduga. Belmont sama, mohon tunggu sebentar, saya akan pergi mencari Jiren dan Tokpoh. Marcarita setuju dengan rencana Belmont. Pengaturan ini dapat memaksimalkan kekuatan tempur alam semesta 11. Selain Jiren, alam semesta 11 mereka juga memiliki ahli alam ilahi tingkat kedua seperti Tokpoh, yang dianggap berada di puncak alam ilahi tingkat kedua, ditambah dengan anggota Pride Troopers lainnya, tidak perlu khawatir tidak tampil baik. Satu-satunya hal yang sedikit dikhawatirkan oleh Marcarita adalah kontestan seperti apa yang akan dikirimkan oleh 4 alam semesta teratas. Bab 832, Kerjasama. Alam semesta 7, Bumi. Villa Bulma di kota barat pada dasarnya menjadi tempat yang sering dikunjungi Virus akhir-akhir ini, karena setiap kali dia datang ke sini, dia bisa mencicipi segala macam makanan lezat, beberapa di antaranya bahkan tidak bisa dia dapatkan di planet Hongshan. Tentu saja, alasan Virus sedang dalam suasana hati yang baik adalah karena Goku dan Vegeta tidak mengganggunya. Berbaring di kursi yang nyaman, dia memegang seikat buah anggur dan dengan santai memakannya. Dia memuntahkan beberapa biji, yang ditembakkan seperti sinar laser. Benih tersebut menghantam Goku dan Vegeta, menciptakan percikan api seolah-olah logam bertabrakan, membuat mereka menghindar dengan panik. Virus sama, tolong lawan kami dengan serius. Goku berbalik dan beberapa biji anggur jatuh dari telapak tangannya. Virus menggerakkan tenggorokannya dan menelan ludah, dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya dapat membangkitkan sedikit ketertarikanku. Jadi, pergilah jauh-jauh, saat ini aku sedang tidak mood untuk bermain-main denganmu.
Selain itu, sebentar lagi akan terjadi pertempuran besar yang akan menentukan kelangsungan alam semesta. Jangan membuatku malu saat itu. Apakah itu, turnamen kekuasaan, yang disebutkan Beerus sama? Jangan khawatir, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Goku bertepuk tangan, tampak bersemangat saat pupil hitamnya yang tajam memancarkan semangat juang yang meluap-luap. Itulah yang kami harapkan, untuk bisa melawan para ahli. Vegeta juga tidak mundur, dan berbicara dengan suara dingin sambil memancarkan aura yang menakutkan. Jangan terlalu sombong. Jika kamu dikalahkan, aku tidak akan melepaskanmu. Mata emas Beerus bersinar dengan cahaya dingin saat dia melirik ke arah Goku dan Vegeta. Meskipun dia mengatakan demikian, tidak ada banyak celaan di dalamnya. Karena kedua orang ini telah mencapai kekuatan penuh Super Saiyan Blue dan Super Saiyan Dark Red, kekuatan mereka cukup untuk menandingi para ahli alam ilahi tingkat kedua. Jika mereka bisa bertarung sebaik mungkin seperti di turnamen terakhir, mereka mungkin bisa memainkan peran utama di turnamen kekuasaan. Tapi memikirkan, turnamen kekuasaan, mendatang yang diadakan oleh Zeno, Beerus merasakan sakit lagi di perutnya. Dia melirik ke arah Goku dan yang lainnya dan bertanya dengan tidak sabar. Wah, si Ayah dan yang lainnya belum datang. Whis sedang duduk di dekat meja sambil tertawa kecil. Ketika dia mendengar pertanyaan Beerus, dia berbalik, mengambil tongkatnya, melihat dan berkata, Beerus sama, mohon tunggu sebentar, mereka akan segera tiba. Ngomong-ngomong, Beerus sama, apakah kamu sudah memutuskan siapa yang akan kamu kirimkan ke kompetisi? Saya belum memikirkannya. Sial, ini benar-benar krisis besar. Bibir Beerus menamparkan bibirnya, merasa kesal di hatinya. Faktanya, Beerus pun sudah menyesalinya. Jika dia tahu Zeno akan mengadakan turnamen kekuasaan 2 tahun lalu, dia tidak akan berjanji pada si Ayah untuk mentransfer sejumlah besar ahli ke Universe 10. Itulah harapan mereka untuk menang, tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Baiklah, saya harus mendiskusikannya nanti dan meminta si Ayah untuk meminjamkan beberapa orang ke Universe 7. Bagaimanapun, Universe 10 tidak dalam bahaya terhapus, dan Siling serta yang lainnya juga berasal dari Universe 7, jadi mereka harus membantu Universe 7. Puas dengan idenya, Beerus menunggu sambil mengayunkan kakinya. Setelah sekitar beberapa menit, beberapa sosok muncul di kehampaan. Beerus hendak berdiri setelah melihat ini, tetapi dia menemukan bahwa orang yang datang bukanlah si Ayah dan yang lainnya, melainkan Kaisin tertinggi timur, Kai tertinggi lama, dan petugas Kai, Kibito. Dia langsung mendengus dingin. Jadi, ketiga orang ini. Beerus terus duduk dengan dingin. Sejak dia mengetahui bahwa dia di dunia trans meninggal karena ketidakmampuan Kai tertinggi, Beerus tidak ramah terhadap Kai tertinggi timur. Sedangkan mereka bertiga, melihat raut wajah Beerus yang dingin dan tidak sabar, tidak berani mengganggunya, sehingga mereka hanya mencari tempat duduk dan duduk di samping tanpa berbicara. Setelah 10 menit berlalu, beberapa kilatan cahaya berkedip di halaman villa, dan si Ayah, Kusu, Tapion, Siling, Miers, 18 tahun dan sekelompok orang akhirnya muncul di depan semua orang. Si Ayah berjalan mendekat sambil tersenyum, dan berkata kepada Beerus, maaf, saya terlambat beberapa menit karena saya pergi menjemput beberapa orang dari planet Hongshan. Sekarang kita semua sudah di sini, mari kita mulai diskusinya. Beerus memandang Siling, Miers dan orang lain di belakang si Ayah dan matanya berubah merah darah. Ini semua adalah pakar Universe 7. Menyesali. Dia merasa sangat menyesal. Beerus benar-benar ingin merebutnya kembali. Mendengar perkataan Beerus, entah itu Goku atau prajurit lainnya, mereka semua terdiam. Meskipun mereka baru saja mendengar Beerus secara singkat menyebutkan turnamen kekuasaan, mereka masih belum mengetahui informasi detailnya. Saat ini, Whis berdiri dan berkata, karena semua orang ada di sini, mari kita berdiskusi tentang turnamen kekuasaan. Zeno sama telah menjadwalkannya 39 jam, tidak, sekarang seharusnya 38 jam kemudian. Turnamen kekuatan, yang melibatkan kelangsungan hidup semua planet di 12 alam semesta, akan diadakan di Null Realm, dan kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak. Whis kemudian menjelaskan aturan, turnamen kekuasaan, dan jumlah pesertanya. Setelah mendengarnya, semua orang memiliki pemahaman umum tentang turnamen tersebut. Kompetisi mortal akan memiliki 120 peserta, 12 dewa penghancur akan berpartisipasi dalam pertempuran dewa, dan hanya 4 alam semesta dengan total poin tertinggi yang akan bertahan. Dengarkan semuanya, kompetisi fana tidaklah sederhana. Wii Universe 7 harus memilih 10 kontestan yang luar biasa dalam hal kekuatan pertempuran dan kemampuan koordinasi. Saat kamu memasuki arena, kamu tidak boleh bertindak sendiri, terutama kamu, Goku dan Vegeta, sebaiknya kamu menahan diri. Jangan menggunakan terlalu agresif di awal, dan cobalah untuk menjaga kekuatan Anda. Meskipun transformasi Super Saiyan Blue dan Super Saiyan Dark Red sangat kuat, mereka menghabiskan terlalu banyak stamina. Untungnya, baik Goku dan Vegeta baru-baru ini mencapai kekuatan penuh, jika tidak, mereka akan dikalahkan karena kurangnya stamina dalam beberapa menit pertarungan. Karena bahkan orang-orang dari alam semesta dengan peringkat yang relatif tinggi akan berpartisipasi dalam kompetisi, sebaiknya kalian semua menganggapnya serius. Jangan lupakan tanggung jawabmu hanya karena ingin melawan ahli yang kuat. Dan ku dengar beberapa manusia di beberapa alam semesta tidak lebih lemah dari dewa penghancur. Beerus berkata dengan sungguh-sungguh. Goku dan Vegeta cukup kuat, namun dibandingkan dengan dewa penghancur, mereka masih kalah jauh.
Para ahli yang bisa mencapai level dewa penghancur dengan tubuh fana semuanya adalah monster yang luar biasa, dan bahkan lebih kuat dari Goku dan yang lainnya. Hei, apakah memang ada ahli seperti itu? Goku berteriak keras. Mata Vegeta juga melebar. Dikabarkan memang ada ahli seperti itu, jadi harus hati-hati. Whis mengangguk dan menjawab. Kemudian dia melihat ke arah Xiaya dan yang lainnya, karena Universe 10 dikecualikan dari bahaya terhapus setelah turnamen, Virus sama dan saya telah berdiskusi dan ingin Universe 10 sedikit membantu selama kompetisi dengan bekerja sama untuk bertarung melawan musuh. Xiaya mengangguk dan berkata, tidak apa-apa membantu, tapi Universe 10 juga harus bekerja dengan baik untuk meninggalkan kesan yang baik pada Zeno. Jika Universe 10 bisa masuk 4 besar, maka saya bisa memberikan kuota pengecualian penghapusan ke Universe 7. Petik 2. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Senyum muncul di wajah Whis. Selanjutnya mengatur peserta. Kompetisi ini berbentuk poin. Selain mendapatkan 1 poin karena mengalahkan seseorang dari alam semesta musuh, jika seseorang dari tim Anda dikalahkan, maka 1 poin juga akan dikurangi. Oleh karena itu, kontestan yang berpartisipasi harus cukup kuat. Mereka yang memiliki kekuatan pertempuran di bawah 1 miliar tidak boleh berpartisipasi. Virus dengan tegas menetapkan kisaran minimum. Meskipun kekuatan pertempuran 1 miliar tidak terlalu tinggi di mata Xiaya, hal itu dianggap sangat langka di alam semesta. Anda harus tahu bahwa Kuler hanya memiliki 470 juta battle power saat itu, belum lagi rata-rata level kekuatan Universe 7 secara keseluruhan hanya 3 poin yang menyedihkan. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya diukur dengan standar kekuatan pertempuran, ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan alam semesta secara keseluruhan tidaklah rendah. Virus segera menetapkan kekuatan pertempuran minimum peserta menjadi 1 miliar, memblokir hampir 99,99% orang di alam semesta, berniat memilih yang terbaik dari yang terbaik. Sepertinya kami tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi. Setelah mendengarkan permintaan para peserta, baik Krilin maupun Yamcha tertawa canggung. Meski kekuatan mereka lumayan di bumi atau bahkan di galaksi Bima Sakti, namun di alam semesta 7 yang luas dan tak terbatas, itu bukan apa-apa. Soal peserta, menurut saya perlu dipertimbangkan. Saran Kai tertinggi timur. Mereka yang berpartisipasi dalam turnamen semesta terakhir kali pasti akan lolos. Kata Kai tertinggi Tapion. Karena kita semua ada di sini, bagaimana kalau meminta Universe 10 meminjamkan beberapa orang kepada kita? Saya pikir seharusnya tidak ada masalah mengumpulkan 20 orang dari 2 alam semesta. Kata Kai Agung tua sambil memutar matanya yang bulat. Xiaya menunduk dan berpikir sejenak, lalu menatap Siling dan yang lainnya. Tentu saja, dia bersedia membantu jika hal itu tidak mempengaruhi kekuatan tempur Universe 10. Orang terkuat di pihak mereka adalah Siling, Miers, 18, diikuti oleh Goku, Vegeta, Mei Fei, Xiang dan lainnya. Bab 833, Daftar Peserta. Setelah merenung sejenak, Xiaya mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana dengan ini? Miers dan 18 untuk sementara akan kembali ke Universe 7, ditambah Kakarot, Vegeta, dan Gohan. Mereka harusnya bagus sebagai ahli puncak, sementara alam semesta 10 akan memiliki Siling, Mei Fei, Xiang, Sili. Whis dan Virus tertawa saat mendengar pengaturan Xiaya. Pengaturan seperti ini tentu saja bukan yang paling masuk akal, namun paling setara. Coba pikirkan, jika Siling, Miers, 18, Goku, Vegeta, Mei Fei dirangkai dalam satu grup, mereka pasti bisa memberikan hasil terbaik, tapi kemudian, apakah Universe 10 masih perlu berpartisipasi dalam kompetisi? Lebih baik mereka kalah saja. Namun, jika mereka melakukan ini, hal itu mungkin meninggalkan kesan buruk pada Zeno, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Bagaimanapun, Universe 10 dan Universe 7 telah memutuskan untuk bergabung selama kompetisi. Tidak peduli bagaimana personelnya terbagi, setidaknya di permukaan mereka harus lumayan. Kalau begitu, termasuk Sangya dan 21 orang yang mengikuti turnamen semesta, sudah ada 13 orang. Kami masih kekurangan beberapa. Caulifla dan Kale bisa berpartisipasi. Salah satunya akan mencapai Super Saiyan 3, dan yang lainnya adalah Super Saiyan legendaris. Kekuatan pertempuran mereka tidak lemah. Xianglah yang mengusulkan calon-calon tersebut. Dia paling mengenal istrinya. Bisa diterima, tambahkan keduanya. Xiaya mengangguk. Piccolo dan Bardock juga cukup bertenaga. Jika mereka menggunakan Kaioken, keduanya berada di level Super Saiyan 2. Vegeta mengusulkan 2 kandidat. Kekuatan Piccolo tidak buruk. 14 tahun yang lalu selama Cell Games, dengan bantuan Kaioken, dia sudah memiliki kekuatan pertempuran di level Super Saiyan 2, meskipun nilai amplifikasinya tidak banyak setelah mencapai level ini. Namun kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Sedangkan Bardock ini juga berada di level Super Saiyan 2. Bardock, yang telah mencapai usia 72 tahun, kini berada di masa jayanya karena ia mengambil Fountain of Youth di tahun-tahun awalnya. Ya, Super Saiyan 2 lumayan. Virus mengangguk dengan sangat puas. Ada juga 16 dan 17. 18, yang berdiri di samping, berkata dengan suara dingin. Meski kekuatan 16 dan 17 tidak sehebat Goku, namun tentu tidak buruk, 18 tahu yang terbaik tentang adik laki-lakinya. Mereka bersaudara adalah android tipe abadi yang dimodifikasi dengan penduduk bumi sebagai basisnya.
Mereka bisa menjadi lebih kuat melalui pelatihan. Dalam 14 tahun terakhir, 17 juga menjadi lebih kuat. Iya, android punya stamina tak terbatas dan paling cocok untuk pertarungan berlarut-larut, apalagi nomor 21 adalah ilmuwan jenius. Mungkin dia punya cara untuk meningkatkan kekuatan 16. Seperti yang terus direkomendasikan oleh beberapa orang, prototipe tim yang berpartisipasi dalam turnamen kekuasaan mulai terbentuk. Bagaimana menurutmu? Setelah daftarnya keluar, Birus meminta pendapat Whis. Whis berpikir sejenak, membandingkan jumlah pembangkit tenaga listrik Universe 7, dan mengangguk, tidak apa-apa, ini sudah menjadi barisan terkuat di Universe 7. Daftar akhir yang diputuskan oleh Siaya dan Birus adalah sebagai berikut. Kontestan Universe 7, Miers, Android 16, Android 17, Android 18, Android 21, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo dan Bardock. Kontestan Universe 10, Siling, Mei Fei, Xiang, Silly, Zhangya, Obuni, Rubal, Caulifla, Kale dan Majin Buu. Ini adalah barisan yang sangat mengesankan, hampir semua orang berada di level Super Saiyan 2, dan bahkan Android 16 terlemah, setelah dia dimodifikasi pada usia 21, kekuatannya diperkirakan akan meningkat. Tentu saja, saat memilih kandidat, Goten, Bula, dan Trunks semuanya dikecualikan. Meski usianya sudah 13-14 tahun dan kekuatannya lumayan, namun mereka masih belum cukup matang untuk kompetisi sepenting itu, ditambah lagi pesertanya sudah cukup banyak sehingga tidak dipertimbangkan. Selanjutnya, kami akan mengumpulkan semua orang berdasarkan daftar ini. Tinggal 38 jam lagi. Setiap orang harus mempercepat. Setelah daftar itu dibuat, Birus berkata dengan nada mendesak. Tidak, sebenarnya kita masih punya banyak waktu. Siaya tiba-tiba berkata. Apa maksudnya? Birus bertanya-tanya. Melihat tatapan bingung semua orang, Siaya menjelaskan, apakah kalian semua lupa bahwa ada ruang waktu hiperbolik di Earth's Lookout? 1 hari di luar sama dengan 1 tahun di dalam, dan ada juga ruang waktu dengan fungsi serupa di planet Hongshan. 1 hari di luar dapat diatur hingga maksimal 5 tahun di dalam. Saya pikir dewa penghancur dari alam semesta lain pasti akan mencoba menggunakan periode waktu ini untuk meningkatkan kekuatan semua kontestannya dengan segala cara. Ya, bagaimana kita bisa lupa bahwa kita bisa berlatih di ruang waktu hiperbolik? Goku berteriak keras. Jadi, planet Hongshan memiliki ruang waktu yang lebih kuat. Hahaha, Siaya, kamu luar biasa. Dengan 2 ruang waktu ini, kami dapat menggunakannya secara wajar untuk meningkatkan kekuatan kami sebelum kompetisi. Birus sangat gembira dan menepuk bahu Siaya sambil tersenyum lebar. Siaya sebenarnya tidak menyangka bahwa ruang waktu yang dia bangun saat itu akan benar-benar memainkan peran seperti itu sekarang. Jika mereka menggunakan waktunya dengan bijaksana, dalam 38 jam ke depan, 2 jam dapat digunakan untuk mengumpulkan para kontestan dan 36 jam sisanya dapat digunakan untuk berlatih di Time Chamber. Seluruh kontestan dari 2 universe tersebut akan dibagi menjadi 2 grup. Kelompok pertama akan memasuki ruang waktu hiperbolik bumi dan berlatih selama 18 jam yaitu 9 bulan, sedangkan kelompok kedua akan memasuki ruang waktu planet Hongshan dan berlatih dalam waktu yang sama yaitu 3 tahun 9 bulan, lalu mereka akan berdua bertukar tempat setelah waktunya habis. Dengan cara itu, kedua kelompok bisa mendapat tambahan waktu pelatihan 4 tahun 6 bulan. Jangan meremehkan periode waktu ini, 4,5 tahun sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan setiap orang. Setelah berdiskusi dengan mereka, Siaya dan yang lainnya mulai mengumpulkan orang. Karena orang-orang ini sebagian besar berada di bumi dan planet Hongshan, tidak sulit untuk mengumpulkan mereka, dan hanya Obuni dan Rubal dari Universe 10, serta Mei Fei, yang sedang berkeliaran di suatu tempat yang sulit ditemukan. Tapi sangat mudah untuk menyerahkan semua ini pada Kusu dan Whis. Di bagian utara belahan bumi utara, dikelilingi oleh hutan primitif yang luas. Di sebuah peternakan dengan luas lebih dari 100 km persegi, angin sejuk bertiup hingga menyebabkan rerumputan bergoyang. Rerumputan yang subur dan menghijau terlihat sejauh mata memandang, seakan penuh aura semarak. 17 mengenakan pakaian koboi dan topi jerami di kepalanya. Tiba-tiba, seorang pria dan wanita muncul di hadapannya, membuatnya terkejut. 18, bagaimana kamu punya waktu untuk mengunjungiku? 17 melemparkan cambuk di tangannya dan melompat dari kudanya. Sejak saudara perempuannya meninggalkan bumi, sudah beberapa tahun sejak dia kembali menemuinya. Sejak dia datang bersama Siaya, dia bisa merasakan tidak ada yang baik. 18 memelototinya dengan mata indahnya yang seperti bintang dan berkata dengan dingin, Lapis, panggil aku Lazuli, ini nama manusia kami. Oh, jawab 17, dan matanya tertuju pada 18 dan Siaya. Apakah kamu datang mencariku untuk sesuatu? Akan ada persaingan yang mempertaruhkan kelangsungan hidup seluruh alam semesta. Baik kamu maupun 16 orang telah terpilih sebagai kontestan, jangan terlalu cepat menolak, sebaiknya pikirkan baik-baik, karena jika saya marah, sapi dan domba di peternakanmu bisa saja terkena musibah. Aku akan membunuh mereka semua dan kamu sebaiknya percaya padaku, kamu tidak bisa menghentikanku dengan kekuatanmu. Menghadapi 18, yang kata-katanya tegas dan tidak mengizinkan penolakan apapun, mulut 17 terbuka lebar. Sambil tersenyum kecut, dia berkata, oke, saya akan berpartisipasi.
Anda bisa memberitahu saya secara detail persaingan apa yang akan mengancam seluruh alam semesta. Oke, dengan senyuman di wajahnya yang sedingin es, senyuman tenang 18 sangat tipis, namun seperti angin musim semi yang membelai wajahnya, memberikan perasaan yang sangat nyaman kepada orang-orang. 2 jam kemudian, kedua kelompok kontestan dari Universe 10 dan Universe 7 telah berkumpul, kemudian mereka dibagi menjadi 2 kelompok di bawah kepemimpinan Xiaya, Beerus, Kusu dan Whis. Kemudian mereka masing-masing memasuki ruang waktu hiperbolik bumi dan ruang waktu planet Hongshan. Ingat, semua orang akan berpindah tempat setelah 18 jam. Dengan peringatan terakhir, Beerus, Whis dan kontestan dari Universe 7 memasuki ruang waktu hiperbolik, sementara Xiaya juga menggunakan transmisi instan untuk membawa kontestan Universe 10 kembali ke planet Hongshan. Berdiri di depan Time Chamber di Pulau Terapung, Xiaya merasa senang karena ketika merancang Time Chamber, 3 kondisi telah ditetapkan. Pertama, Time Chamber dapat menyesuaikan aliran waktu di dalam dan di luar selama keadaan darurat, dan dapat mencapai maksimal 5 tahun di dalam hingga 1 hari di luar. Kedua, setelah ruang waktu ditutup, seseorang akan membutuhkan kekuatan setidaknya tingkat ketiga dari alam ilahi untuk menerobos, yang membuatnya jauh lebih cocok untuk para ahli yang kuat. Ketiga, Time Chamber dapat menampung maksimal 12 orang sekaligus. Dan 10 kontestan Universe 10 ditambah Xiaya dan Kusu berjumlah 12 orang. Bab 834, Persiapan. Saat Xiaya dan yang lainnya masuk ke Time Chamber, gerbang di belakang mereka ditutup. Kecuali para penjaga yang tinggal di luar, seluruh area di sekitar Pulau Terapung ditetapkan sebagai area terlarang dan tidak ada yang diizinkan masuk. Karena Xiaya telah menginstruksikan sebelumnya, berita tentang turnamen kekuasaan hanya beredar di kalangan Saiyan tingkat atas sampai batas tertentu, sehingga kehidupan di planet Hongshan masih berjalan seperti biasa dan tidak ada suasana tegang yang terlihat seperti sebelumnya, pertarungan yang menentukan. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, dan waktu pun berlalu. Dimensi tinggi yang luas dan kosong ini adalah tempat yang bukan milik planet Hongshan maupun alam semesta luar. Sebuah pulau kecil yang bentuknya seperti gunung yang menjulang tinggi diam-diam tertahan di kehampaan yang luas, karena dimensi di mana Pulau Terapung itu berada di luar angkasa, udara di sini tipis dan tidak banyak awan. Di sebelah timur Pulau Terapung kecil, yang meliputi sekitar 1/10 luasnya dan dalam kabut tebal yang indah, terdapat sebuah istana yang megah dan megah. Tiba-tiba, istana megah itu berguncang beberapa kali, dan kemudian dengan suara gemuruh yang keras, aura yang kuat membubung ke langit. Seolah-olah pancaran cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya telah turun dari langit sebelum masuk langsung ke lookout, lapisan cahaya kemasan pucat menyebar dari lookout sebagai pusatnya. Boom, 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 disertai dengan suara getaran hebat di udara, lebih dari selusin sosok terbang keluar dari lookout. Mereka penuh energi, dengan kulit kemerahan dan pusaran energi yang kuat dan cepat mengelilingi tubuh mereka. Jika orang biasa berani melangkah lebih dekat, mereka akan terbakar menjadi abu oleh kekuatan mengerikan itu. Itu adalah Xiaya dan yang lainnya yang keluar setelah pelatihan di ruang waktu. Dalam 3 tahun 9 bulan di Time Chamber, berkat bimbingan komprehensif dari Xiaya dan Kusu, kekuatan semua orang telah mengalami kemajuan pesat. Dapat dikatakan bahwa setiap orang berbeda dari sebelumnya, terutama Mei Fei dan Xiang, mereka selangkah lebih dekat untuk mencapai alam ilahi tingkat kedua. Bahkan Rubalt, yang awalnya paling lemah, setelah latihan yang melelahkan, kekuatan pertempurannya meningkat dari kurang dari 4 miliar menjadi 5 miliar. Efek dari pelatihan sungguh luar biasa. Melihat dengan acuh tak acuh pada 10 kontestan di belakangnya, Xiaya penuh percaya diri. Dia mengangguk dan menyuruh mereka menahan aura mereka. Xiaya tersenyum dan berkata, masih ada 18 jam sebelum turnamen kekuasaan dimulai. Selanjutnya kita akan menuju ke ruang waktu hiperbolik di bumi, di mana Anda tidak perlu terburu-buru untuk terus melakukan terobosan. Kalian semua harus terlebih dahulu menguasai kekuatan kalian saat ini sehingga kalian dapat menggunakannya secara efektif selama pertempuran. Semua orang merespons dengan percaya diri dengan senyuman di wajah mereka. Mengangguk ke arah Kusu, Xiaya melambaikan tangannya dan kemampuan ruang waktu muncul, menutupi semua orang. Kemudian, mereka berteleportasi ke Lookout on Earth. Tata Surya, Bumi. Dalam kehampaan Lookout, kami, Cici dan Namekian Dende telah lama menunggu di sini. Ketika mereka melihat Xiaya dan yang lainnya muncul, mereka segera pergi menemui mereka. Xiaya melihat sekeliling dan ketika dia tidak menemukan Beerus, Whis, dan yang lainnya, dia bertanya kepada mereka, apakah mereka belum keluar dari ruang waktu hiperbolik. Cici mengangguk dan berkata, ya, pintu masuk ke ruang waktu hiperbolik tertutup rapat setelah Beerus sama dan yang lainnya masuk. Kami tidak bisa membukanya dari luar, jadi kami hanya bisa menunggu Beerus sama menerobos ruang dari bagian dalam. Setelah mendengar itu, Xiaya mengangguk mengerti. Ruang waktu hiperbolik bumi memiliki batasan yang relatif besar terhadap jumlah orang yang dapat memasukinya untuk pelatihan. Sejak 12 orang masuk bersama, ruang di dalam ruang waktu hiperbolik telah disegel. Sekarang, hanya dengan menggunakan kekuatan melebihi level Super Saiyan 3, ruang tersebut dapat dirusak secara paksa dan mereka dapat keluar. Kalau tidak ada cara untuk membuka ruang waktu hiperbolik lagi. Xiaya tidak khawatir Beerus dan yang lainnya akan lupa waktu, jadi dia duduk di suatu tempat secara acak di alun-alun yang luas dan diam-diam menunggu Beerus dan yang lainnya menyelesaikan pelatihan mereka.
Setelah menunggu sekitar 10 menit, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di langit, dan tak lama kemudian selusin aura agung membubung ke langit. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat Goku, Vegeta, Bardock, dan lainnya berjalan keluar dari asap di lookout. Saat ini, pakaian mereka compang camping dan terdapat banyak bekas luka di tubuh mereka seolah-olah baru saja mengalami pertarungan yang berat. Di belakang mereka, Beerus mengikuti dengan tangan di belakang punggungnya. Celana biru tua miliknya juga robek di beberapa tempat, dan sepertinya dia juga telah berlatih keras di dalam. Beerus, kamu terlihat agak berbeda. Siaya berkata dengan bercanda. Beerus mengangkat alisnya dan meliriknya sekilas, pupil emasnya meledak menjadi cahaya. Tentu saja, jika aku tidak berlatih keras, aku akan menderita ketika pertempuran Dewa Putaran kedua dimulai. Bajingan-bajingan itu tidak sabar untuk segera melakukannya, lawan aku. Mari kita lihat siapa yang akan mengajari siapa pelajarannya. Beerus tahu bahwa dia tidak terlalu populer di antara banyak dewa penghancur. Terus terang, selama dia berani naik, setidaknya setengah dari dewa penghancur akan mengeroyoknya. Ini semua adalah keluhan yang dia buat di masa lalu. Namun, pada saat itu Beerus tidak sekuat dia sekarang, dan dia menduduki peringkat rendah di antara banyak dewa penghancur. Sekarang puluhan juta tahun telah berlalu, dan dia tidak lagi seperti dulu. Memanfaatkan pertempuran para dewa, dia akan membiarkan orang-orang itu melihat betapa hebatnya dewa penghancur Beerus. Sebaliknya, kamulah yang semakin tidak bisa kulihat. Beerus meletakkan jari-jarinya di dagu dan mengukur Siaya. Siaya jelas berdiri di depannya, tapi rasanya tidak ada apa-apa di depannya. Dia jelas sangat lemah, dan terlihat seperti manusia yang tidak memiliki kekuatan bahkan untuk menahan seekor ayam, tapi dia juga memberinya perasaan yang tak terduga. Kedua aura yang bertentangan ini muncul bersamaan, memberi Beerus perasaan bahwa dia sedang menghadapi Whis. Kamu tidak menjadi lebih kuat lagi, kan? Dengan ekspresi keheranan di matanya, Beerus bertanya dengan cemberut. Tentu saja, saya telah berlatih di Time Chamber selama lebih dari 3 tahun. Saya telah memperoleh pemahaman tentang alam ilahi tingkat keempat. Siaya berkata dengan tenang. Dia telah mengembangkan Ultra Instinct hingga puncaknya, dan secara bertahap memberikan perasaan kehampaan. Jika bukan karena kondisi yang sangat keras bagi Dewa Waktu untuk memasuki alam ilahi tingkat kelima, Siaya mungkin bisa mengambil langkah maju. Siaya sama lebih kuat dariku sekarang. Mungkin bahkan saat menghadapi Whis, dia tidak akan dirugikan. Kusu keluar dari belakang dan berkata pada Beerus sambil tersenyum. Semakin kuat Siaya, semakin dia merasa bangga. Sangat kuat. Beerus tersentak dengan desisan. Setelah mendengar perkataan Kusu, dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa menghela nafas dengan kaku. Siaya berpartisipasi dalam pertempuran para dewa dengan kekuatan seperti itu, bukankah itu hanya menindas para dewa penghancur itu? Tapi kemudian Beerus tertawa kecil. Beerus sama, sudah waktunya kita berangkat ke planet Hongshan. Whis melihat bola kristal itu dan mengingatkannya. Oke, kita harus cepat. Goku, kamu cukup menggunakan transmisi instan untuk membawa kami ke sana. Untuk menghemat waktu, Beerus meminta Goku, yang mengetahui transmisi instan, untuk membawa mereka ke planet Hongshan. Goku mengangguk dan meminta semua orang untuk berdiri bersama sebelum menggunakan transmisi instan meninggalkan lookout. Setelah melihat Goku dan yang lainnya pergi, Siaya mengangguk ke arah Cici dan Dende, dan berjalan menuju ruang waktu hiperbolik yang dipimpin oleh Tuan Popo. Setelah lebih dari 10 jam, lookout bergetar hebat. Merasakan aura yang tak terbatas dan menakutkan, Cici dan Merpopo buru-buru mengendalikan pusat lookout untuk mencegah aura tersebut turun ke dunia fana dan mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Namun auranya segera menghilang setelah muncul, dan sebelum Cici dan yang lainnya sempat bereaksi, aura tersebut menghilang tanpa jejak hanya dalam beberapa detik. Batas waktu 39 jam semakin dekat. Hanya sebentar lagi, turnamen kekuasaan dimulai. Kontestan dari Universe 7 dan Universe 10 semuanya berkumpul, yang bisa dikatakan sebagai kumpulan para ahli. Selain level Super Saiyan 2 dan Super Saiyan 3, banyak juga yang berada di alam ilahi level pertama dan kedua. Melihat semua prajurit yang kuat, Siaya dan Beerus tertawa. Beerus menjilat bibirnya dan berkata sambil mencibir, aku ingin melihat bagaimana semua dewa penghancur berani menertawakan kita kali ini. Saya harap mereka tidak menangis ketika melihat tim kami. Bab 835, Alam Nul. Tentu saja, di dalam hati Beerus, dia pasti ingin melihat ekspresi orang-orang yang meremehkan alam semesta, tapi Beerus juga tahu bahwa itu akan jauh lebih sulit. Meski lineup Universe 7 dan Universe 10 sangat kuat, namun saat menghadapi 4 semesta teratas, Beerus tidak berani mengatakan bahwa ia pasti bisa menang, karena sejak lama, 4 semesta teratas tetap low profile, sangat bersembunyi, secara mendalam, jadi tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang mereka miliki. Selain itu, turnamen kekuasaan adalah masalah hidup dan mati, dan bahkan 4 alam semesta teratas yang tidak pernah terlibat dengan apapun juga berpartisipasi, jadi alam semesta tersebut pasti akan mengeluarkan kartu truf mereka. Dikatakan bahwa beberapa manusia di beberapa alam semesta cukup kuat untuk menyaingi dewa penghancur, dan mungkin mereka akan muncul kali ini. Mata emas Beerus tertuju pada Siling, Miers, 18, Goku dan yang lainnya, dan kekhawatiran muncul di hatinya. Saya harap saya terlalu khawatir.
Sementara itu, alam semesta lain juga sedang melakukan persiapan akhir untuk turnamen kekuasaan. Di Universe 11, Belmont yang telah pensiun dari posisi God of Destruction sedang duduk santai di sofa dan di sampingnya ada Angel Margarita dan 10 petarung berseragam merah, Pride Troopers, yang dipimpin oleh tokoh. Dalam pakaian Dewa Kehancuran, Jiren dengan tangan bersilang, dengan tenang melayang di langit sambil bermeditasi. Tiba-tiba, Jiren membuka matanya dan cahaya terang muncul di mata hitamnya yang mengkilat. Jiren melayang ke bawah, kilatan merah samar berkedip di matanya. Jiren, bagaimana perasaanmu? Bukankah kekuatan Dewa Penghancur cukup menakjubkan? Belmont yang sedang duduk bersila tertawa terbahak-bahak. Meskipun kekuatannya telah sangat berkurang setelah kehilangan kekuatan Dewa Penghancur, pemahamannya tentang alam ilahi tingkat ketiga tidak kemana-mana. Oleh karena itu, kekuatannya secara keseluruhan tidak menurun terlalu banyak. Sungguh luar biasa, tapi saya lebih tertarik pada alam ilahi tingkat ketiga. Ini sangat mendalam. Jika bukan karena waktu yang terbatas, saya ingin terus memahaminya secara menyeluruh. Jiren tidak banyak bicara, dan dia tidak pandai mengekspresikan emosinya. Sejujurnya, Jiren tidak akan memilih untuk berpartisipasi dalam turnamen kekuasaan jika bukan karena menantang ahli yang lebih kuat dan mendapatkan hadiah akhir, bola naga super. Belmont tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Ya, memang seharusnya begitu. Alam ilahi tingkat ketiga memang sangat mendalam. Mulai sekarang, Anda sudah bisa berhubungan dengan hukum. Itu sebabnya tanpa bimbingan dewa, mustahil bagi orang biasa untuk melangkah ke level ini. Ketika Jiren berada di alam ilahi tingkat kedua, dia sudah memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Dewa Penghancur. Sederhananya, kekuatan pertempurannya bahkan lebih tinggi daripada Belmont, dan sekarang dia telah mewarisi posisi Dewa Penghancur, dan bahkan memahami alam ilahi tingkat ketiga, kekuatannya jelas merupakan yang terbaik di antara banyak Dewa Penghancur. Jadi, Belmont merasa lega dengan pertempuran dewa yang akan datang. Aku serahkan sisanya padamu, Jiren. Berkinerja baik di pertempuran dewa. Jiren mengangguk. Dia sepertinya menghargai kata-katanya seperti emas. Melihat tokoh dan yang lainnya, Belmont menyemangati mereka, Anda juga harus bekerja keras dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik. Dengan Jiren di belakangnya, Belmont tidak terlalu tegang dengan penampilan tokoh dan lainnya di Battle of Mortals. Mohon yakinlah, Belmont sama. Tokoh berteriak keras, suaranya yang nyaring mengguncang seluruh aula. Kontestan yang tersisa juga mulai bersemangat untuk bertarung, dan sepertinya tidak khawatir bagaimana penampilan mereka. Alam semesta 4. Istana Dewa Penghancur Pretila. Istana yang mirip gua itu penuh dengan tonjolan bergerigi. Pretila sedang duduk di kursi dan mendengarkan berita yang diberitakan oleh bawahannya Ganos. Jadi Universe 7 dan Universe 10 masih sibuk melatih kontestannya. Pretila sedang mengasah giginya sambil menunjukkan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Baik tuanku, Ganos, prajurit kecil bertopi, melaporkan semuanya dengan detail. Hehe, ini sudah waktunya bertempur dan mereka masih berlatih. Apakah mereka tidak takut terlambat? Sepertinya Universe 7 dan Universe 10 bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Hanya saja kekuatan Siaya, memikirkan bagaimana Siaya mempermalukannya 10 tahun yang lalu, Pretila mengertakkan gigi karena kebencian, tetapi mengingat kekuatan Dewa Penghancur Alam Semesta 10, wajah Pretila menjadi lebih gelap. Dan juga Virus, mereka adalah orang-orang yang paling dia benci. Setelah merenung sejenak, tiba-tiba Pretila tersenyum sinis dan memberi perintah kepada bawahannya, saat kompetisi dimulai, kalian semua akan menyerang Universe 7 terlebih dahulu, dan biarkan mereka melihat betapa kuatnya Universe 4 kita. Damon dan Gamisalas, kalian berdua terus bersembunyi dan memberikan pukulan fatal pada mereka di saat kritis, membuat mereka lengah. Pretila memancarkan aura dingin yang menggigit ketika dia berbicara. Pahami, cukuplah sama. Wajah semua kontestan berubah serius, dan mereka langsung berteriak. Damon dan Gamisalas adalah makhluk asing yang bentuknya mirip jangkrik. Kelihatannya sama persis, namun Damon bermata merah dan berbadan hijau, sedangkan Gamisala bermata kuning dan berbadan ungu. Mereka ahli dalam menyembunyikan auranya. Jika mereka tidak muncul sendiri, bahkan penghancur dewa pun tidak akan bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka adalah kartu truf Universe 4 dan sumber kepercayaan diri Pretila. Alam semesta 1, Dewa Kehancuran Iwan membuka mata kecilnya dan berkata kepada pria di depannya, Tuan Klein, aku serahkan padamu. Mengenakan topeng perunggu, pria bernama Klein itu mengangguk sedikit, lalu menutup matanya, seolah mengabaikan Dewa Penghancur Iwan. Soal kelakuan kasar pria bertopeng itu, Iwan tak hanya tak marah, tapi sangat sopan bahkan sedikit berhati-hati. Universe 8, makhluk hidup misterius membuka sepasang matanya yang seperti bintang. Likir Dewa Penghancur rubah berdiri di sisinya. Waktu berlalu, dan akhirnya, turnamen kekuasaan, akan segera dimulai. Kusu dan Whis menerima kabar dari Imam Besar melalui bola kristal. Semuanya bersiap-siap, Imam Besar sama akan menggunakan kekuatan sucinya untuk memindahkan kita ke tempat kompetisi. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan suci turun dari langit, dan langit biru di atas lookout tiba-tiba beriak, dan kemudian seperti air laut yang berjatuhan, dua saluran seperti pusaran terbentuk dan gaya tarik yang kuat mengalir turun sebelum menarik semua orang ke arah langit.
Ujung lain dari lorong itu terhubung ke Null Realm, yang merupakan kehampaan yang gelap dan kacau tanpa tanda-tanda kehidupan. Bisa dikatakan ini adalah akhir dari evolusi alam semesta dan ada juga yang mengatakan bahwa Null Realm adalah produk dari musnahnya suatu alam semesta. Whis memandang semua orang dan berkata kepada mereka, jangan melawan, kekuatan ini akan langsung membawa kita ke Null Realm. Mendengar kata-kata Whis, semua orang menjadi tenang dan mereka diam-diam mengangkat kepala untuk melihat kedua pusaran itu. Setelah itu, bersamaan dengan kilatan sinar cahaya yang menyilaukan dan indah, semuanya terjun ke dalam lorong. Setelah itu, kilauan cahaya bintang berkedip beberapa kali dan kemudian langit cerah kembali berwarna biru tua. Di lookout, hanya Cici dan yang lainnya yang menunggu dengan cemas. Saya berharap mereka berhasil menyelesaikan krisis ini. Cici, Bulma, Krilin, Yamcha, Tien Xinhan dan lainnya berdoa dalam hati. Alam Null yang dalam dan gelap. Udaranya padat, energinya bergejolak, dan di mana-mana penuh dengan aliran udara yang kacau. Tidak ada apa-apa di sini, dan hanya sedikit makhluk hidup yang menginjakkan kaki di tempat ini sejak lama. Di tengah Null Realm, arena kompetisi besar seperti gasing telah dibangun. Arena perlombaan berbentuk khusus, seperti gasing besar dan di tengahnya didirikan tiang besar seperti poros tengah gasing, yang berfungsi sebagai pengatur waktu. Ini akan tenggelam sedikit setiap menit seiring berjalannya waktu. Dan 2/3 arena dikelilingi oleh koridor panjang yang tampak seperti pagar melingkar, yang merupakan tempat istirahat untuk ditonton orang. Aliran udara kuno yang kacau menyapu arena kompetisi dan suara busur listrik terdengar terus-menerus. Detik berikutnya, 12 sinar cahaya buram tiba-tiba berkedip di area istirahat koridor, dan kemudian semua kontestan, dewa penghancur, kai tertinggi, dan malaikat dari alam semesta masing-masing tiba di arena kompetisi. Berdiri di arena spinning top raksasa, Siaya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan matanya tertuju pada kontestan dari alam semesta lain. Semua kontestan memiliki penampilan yang khas, dan rasnya bermacam-macam. Karena berkaitan dengan keberlangsungan alam semesta, jelas mereka harus menjadi yang terbaik di alam semesta masing-masing. Siaya memandang mereka satu persatu dan tiba-tiba, matanya berhenti pada alam semesta 1, alam semesta 8, dan alam semesta 11. Alis halusnya sedikit berkerut, Siaya bertanya pada Kusu, lihat, apakah dewa penghancur alam semesta itu berubah? Apa? Kusu linglung sejenak, tidak mengerti maksud Siaya. Mengikuti arah pandangan Siaya, Kusu melihat ke alam semesta 1, alam semesta 8, dan alam semesta 11. Benar saja, dewa penghancur alam semesta tersebut telah berubah. Orang-orang yang memakai pakaian dewa kehancuran bukan lagi orang yang sama. Dewa penghancur bola berbulu Iwan, Likir dewa penghancur rubah, dan dewa penghancur badut Belmont tidak lagi mengenakan pakaian dewa penghancur dan digantikan oleh 3 orang asing. Itu benar. Kapan dewa penghancur alam semesta itu diganti? Kusu berseru kaget. Penggantian dewa penghancur adalah hal yang wajar, namun jarang sekali mereka tergantikan di 3 alam semesta secara bersamaan. Berdiri di tengah alam semesta 1 adalah seorang pria bertopeng perunggu, Universe 8 memiliki sosok seseorang yang cukup buram dan ia hanya dapat melihat samar-samar sosok misterius dengan sepasang mata yang cerah, sedangkan Universe 11 memiliki seorang pria jangkung dan tegap berbaju merah dengan mata yang sangat besar. Ketiga orang ini memberikan perasaan yang sangat aneh pada Siaya. Sudut mulutnya melengkung tanpa sadar dan Siaya memperhatikan dengan penuh minat. Mereka membangkitkan minat Siaya karena mereka tampaknya lebih kuat daripada dewa penghancur biasa. Bab 836, Alam Semesta 4 mendekati kematian. Apa yang terjadi di sana? Mengapa dewa penghancur alam semesta 1, alam semesta 8, dan alam semesta 11 berubah? Melihat 3 dari 12 dewa penghancur telah diganti, ekspresi Virus berubah, dan dia berbalik dan bertanya pada Whis. Mata biru abu-abu itu dengan samar menatap ke arah 3 dewa penghancur yang baru. Whis berkata, hanya ada satu kemungkinan. Tampaknya ketiga dewa penghancur baru ini lebih kuat dari dewa penghancur sebelumnya. Bagaimanapun, bagian utama dari turnamen kekuasaan masih babak kedua, pertempuran para dewa. Untuk memastikan alam semesta mereka menang pada akhirnya, mereka hanya bisa menggantikan orang yang paling kuat sebagai dewa penghancur. Di saat yang paling kritis, untuk menggantikan dewa penghancur alam semesta yang paling agung, dibutuhkan tekad yang kuat untuk melakukan yang terbaik. Apa maksudmu ketiga dewa penghancur baru ini lebih kuat dari Iwan, Likir, dan Belmont? Virus dengan sungguh-sungguh memandang ke arah alam semesta 1 dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. Itu mungkin. Whis mengangguk, tapi dia, yang selalu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, melihat ke arah orang misterius buram dari Universe 8 dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi? Tanya Virus. Sambil menggelengkan kepalanya karena bingung, Whis berkata tidak apa-apa. Menurutku God of Destruction yang baru di Universe 8 agak aneh. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Mata yang seterang bintang itu memberikan perasaan yang sangat familiar pada Whis. Melihat Whis dengan tatapan bingung, Virus menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki kesan apapun terhadap sosok buram dari Universe 8. Berbalik, dia berbisik kepada Goku dan yang lainnya yang terlihat bersemangat untuk bertarung. Sebelum kompetisi dimulai, amati lawanmu dengan cermat dan cari tahu kelemahan mereka. Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu setelah kompetisi dimulai. Karena, turnamen kekuasaan, menggunakan sistem poin,
tidak peduli kontestan mana, kuat atau lemah, nilai mereka tetap sama. Jadi, keuntungan memilih lawan yang lebih lemah untuk dikalahkan jauh lebih besar daripada mengalahkan lawan yang lebih kuat, sehingga bisa dibayangkan setelah kompetisi dimulai, kontestan yang lebih lemah tersebut akan segera menjadi sasaran persaingan antar pemain terkuat di setiap semesta. Jadi jika mereka tidak mengambil keputusan dengan hati-hati sekarang, apalagi makan daging, mereka bahkan tidak akan mendapatkan seteguk sup pun, dan poin total mereka tidak akan jauh lebih tinggi. Baik Miers dan Goku mengetahui kebenaran yang begitu sederhana dan jelas, jadi sambil mengangguk, mereka menatap semua lawan mereka dengan serius, mata tajam mereka sepertinya ingin melihat menembus semua orang. Begitu pula dengan kontestan dari alam semesta lain yang juga melakukan hal serupa. Untuk sesaat, suasana mencekam menyelimuti seluruh arena. Di sisi Universe 6, Champa memberikan ceramah kepada para kontestannya satu persatu. Selain Hit, Saonel, Chaba dan Frost Demon Creed yang mengikuti turnamen Universe 2 tahun lalu, ada 2 orang Namek lagi, 2 orang Saiyan, robot dengan ketel uap yang menyala, dan makhluk yang terlihat seperti beruang coklat. Pukul, Saonel, gunakan semua trik tersembunyimu dan lakukan dengan baik. Jika kita kalah kali ini, kita semua akan tamat. Champa meregangkan lehernya dan berteriak dengan ludah beterbangan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang baik dalam pertempuran Dewa Penghancur, dan tidak buruk untuk mendapatkan peringkat di tengah, jadi dia menaruh harapannya pada Hit dan yang lainnya. Kemudian, memanfaatkan saat kontestan lain tidak memperhatikan, dia berbisik diam-diam, ingatlah untuk menjauh dari Universe 7 dan Universe 10, orang-orang itu sangat kuat. Alasan Champa menyebutkan hal ini adalah selain pelajaran yang didapat dari turnamen terakhir, yang lebih penting adalah dia mengetahui betapa kuatnya istri Xia. Bahkan jika Hit terkuat di antara mereka meningkat, dia mungkin tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Karena tidak menguntungkan, lebih baik menjauhinya selama mungkin. Hit dan Saonel terdiam sesaat, lalu mengangguk sedikit. Champa sama, yakinlah, kami tahu apa yang harus dilakukan. Saonel mengangguk. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan misi ini. Hit tidak banyak bicara, dia tidak punya niat melayani Champa. Champa sama, kelakuanmu hanya akan mengecewakan Zeno sama, dan jika Zeno sama tidak senang, konsekuensinya akan sangat serius. Malaikat cantik Vados berkata dengan manis. Champa memelototinya dan berteriak, saya tidak terlalu peduli saat ini. Jika kami kalah dalam kompetisi, saya akan berada dalam situasi yang menyedihkan. Sial, kenapa kamu tidak menghilang bersama alam semesta, Vados? Hihi, hanya wajah tersenyum anggun Vados yang menanggapi Champa. Wajah tersenyum menyegarkan seperti teratai salju menyebabkan wajah Champa berubah dan dia menjadi sedih. Hehehe, Beerus, kudengar kalian masih berlatih sebelum kompetisi. Seberapa efektifkah beberapa jam? Saya pikir alam semesta Anda yang tidak berguna seharusnya mengakui kekalahan. Mendengar suara serak, semua orang di Universe 7 mengerutkan kening. Mengikuti arah dari mana suara itu berasal, mereka melihat bahwa yang berbicara adalah seekor tikus kuning. Siapa dia? Miers dan 18 mengerutkan kening, dan menoleh untuk melihat Beerus dan Whis. Dewa penghancur alam semesta 4, kui telah sama. Whis menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Miers dan 18 tiba-tiba sadar. Jadi dia adalah dewa kehancuran yang telah dipermalukan oleh Xia. Tampilan arogan itu memang menyebalkan dan harus diperbaiki. Kui telah, jangan terlalu berpuas diri. Saya jamin Anda tidak akan bisa tertawa setelah kompetisi dimulai. Wajah muram Beerus menatap Pretila dengan ekspresi garang di wajahnya. Jika ini bukan waktu yang tidak tepat, dia pasti akan bergegas dan menghajarnya. Kata-kata yang begitu besar, aku benar-benar takut. Pretila berkata dengan ekspresi meremehkan. Bagaimana kalau timku bertarung dengan timmu dulu? Itulah yang kamu katakan, jangan mundur. Saya tidak bercanda. Wajah Beerus menunjukkan ekspresi membunuh. Kamu pasti kalah. Seolah rencananya berhasil, Pretila mulai tertawa. Keyakinannya datang dari 2 orang di bawah komandonya, Damon dan Gamisalas. Bahkan Dewa Penghancur tidak dapat melihat kemampuan penyembunyiannya. Jika mereka melancarkan serangan diam-diam, Universe 7 pasti kalah. Cek, Beerus yang malang, masih tetap panas seperti biasanya. Saat membayangkan adegan Universe 4 mengalahkan Universe 7 dalam kompetisi tersebut, Pretila tertawa penuh kemenangan. Beerus sama, Pretila sengaja memprovokasimu untuk menyerang. Yang mengingatkan. Beerus melambaikan tangannya, matanya berkedip tajam, aku tahu, tapi aku akan menuruti keinginannya dan membuatnya merasa putus asa ketika saatnya tiba. Miers, Goku, setelah kompetisi dimulai, targetkan orang-orang di Universe 4 terlebih dahulu. Saya ingin Universe 4 dihilangkan terlebih dahulu. Tentu saja, jika Anda bertemu seseorang yang sulit untuk dihadapi, Anda dapat menghadapinya nanti dan memilih kontestan lain untuk memulai. Singkatnya, Anda harus mengalahkan semua orang di Universe 4 sambil memastikan bahwa kami mendapatkan poin yang cukup. Sedangkan aku secara pribadi akan memberi pelajaran pada Pretila yang menjengkelkan itu dalam pertempuran dewa. Beerus berkata dengan dingin. Yah, karena Beerus sama ingin melakukan ini, ayo lakukan. Whis mengangkat bahu dan tidak keberatan. Mungkin karena tikus dan kucing pada dasarnya berselisih satu sama lain, Pretila telah mencoba segala cara untuk menyingkirkan Beerus, dan Beerus juga ingin menyingkirkan Pretila.
Konflik keduanya didasarkan pada akumulasi waktu yang lama dan telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Faktanya, menang di Battle of Gods jauh lebih berharga daripada menang di Mortal Battle, karena poin kemenangan di pertarungan antar God of Destruction adalah 10 kali lipat dari pertarungan fana. Selama kamu mengalahkan 2 Gods of Destruction, kamu bisa mendapatkan 20 poin. Seorang manusia hanya bisa mendapatkan poin sebanyak ini ketika mereka mengalahkan 20 lawan dalam sebuah pertempuran. Perlu Anda ketahui bahwa hanya ada 120 kontestan di babak pertama, dan 20 poin berarti mengalahkan 20 kontestan tanpa kehilangan siapapun di pihak Anda. Itu sangatlah sulit. Meskipun kedua putaran secara teori memiliki nilai yang sama, banyaknya jumlah kontestan berarti kemungkinan munculnya ahli yang sangat kuat meningkat. Pada saat itu, bukan tidak mungkin bagi beberapa kekuatan tempur kelas atas untuk menyapu bersih semua orang. Bahkan jika Siling dan Miers bertarung bersama, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan poin yang sebanding dengan Battle of Gods of Destruction. Lagi pula, para ahli dari alam semesta lain bukannya tidak berguna. Karena mereka diutus ketika kelangsungan hidup alam semesta dipertaruhkan, mereka harus menjadi pejuang terbaik, dan ketika saatnya tiba, itu akan seperti merampas makanan dari mulut harimau. Jadi di mata para dewa penghancur, pertarungan manusia hanyalah sebuah pembuka untuk turnamen kekuatan, dan bagian utamanya tetaplah pertarungan antar dewa penghancur. Inilah sebabnya mengapa alam semesta 1, alam semesta 8, dan alam semesta 11 menggantikan dewa penghancurnya, karena mereka semua ingin menjamin bahwa kemenangan akhir adalah milik mereka. God of Destruction, yang selalu berbicara dengan kekuatan mereka, jelas menghargai pertarungan semacam ini dengan taruhan dan leverage yang lebih besar di level mereka sendiri. Tentu saja, ini untuk dewa penghancur yang yakin dengan kekuatannya. Champa, yang kurang percaya diri dengan kekuatannya, sepertinya menaruh harapan besarnya pada pertarungan manusia. Tepat ketika seluruh arena dipenuhi aura pembunuh, langit tiba-tiba terbelah dan seolah-olah benda kacau itu menghadapi musuh alami. Mereka semua berpencar ke samping dan platform mengambang berbentuk setengah bola kecil melewati celah dan turun. Imam besar sedang berdiri di platform terapung dengan tangan di belakang punggung. Dengan mata ungunya memandang semua orang dengan tenang, imam besar tersenyum dan berkata, "Jadi, semua orang sudah siap, bagus sekali. Kalau begitu, mari kita sambut Zeno-sama." "Selamat datang, Zeno-sama." Ekspresi para dewa berubah serius dan mereka berteriak serempak. Saat semua dewa berteriak bersama, sebuah istana unik dengan warna ungu dan emas bergantian berteleportasi ke alam nul dari dunia Zeno, dan kemudian turun dari kehampaan. Itu adalah istana yang sangat kecil, tingginya 3-4 meter, dengan bukaan besar di depannya. Zeno, yang bertubuh pendek, sedang duduk di singgasana indah sambil mengayunkan kaki kecilnya, menatap semua orang di bawah dengan ekspresi serius. Ada pengawal berdedikasi yang berdiri di setiap sisi. Babak 837, Bowman. Banyak sekali orang yang datang. Berkinerja baik di kompetisi dan saya bisa mempertahankan 5 alam semesta. Jika kinerjamu tidak bagus, aku akan menghapus kalian semua. Zeno dengan gembira berdiri dari tempat duduknya dan melihat ke bawah dari atas. Mendengar perkataan Zeno, para dewa merasakan hati mereka menjadi dingin. Zeno benar-benar orang yang tidak bisa dimengerti. Jika Anda melayaninya dengan baik, dia mungkin akan senang dengan Anda, tetapi jika Anda tidak melayaninya dengan baik, dia bisa menghapus Anda kapan saja. Ini karena kepribadiannya yang belum dewasa. Mungkin di mata Zeno yang mewakili suatu zaman, segala sesuatu di alam semesta itu seperti mainan dan bisa dihancurkan sesuka hatinya. Hal yang hampir tidak manusiawi ini mungkin saja merupakan hukum alam. Semua orang telah mendengarnya, untuk alam semesta Anda masing-masing, pastikan untuk menyajikan pertempuran yang luar biasa. Imam besar melirik Zeno, membungkuk hormat dan kemudian menginstruksikan semua orang. Ya, semua dewa dari 12 alam semesta merespons dengan cepat. Oh, imam besar berseru dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia memandang Belmont dan yang lainnya dan berkata, "Kamu benar-benar menyerahkan posisi dewa penghancur kepada orang lain, apakah kamu berencana untuk membiarkan mereka berpartisipasi dalam pertempuran dewa?" Belmont tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya baru-baru ini berpikir untuk pensiun. Bahkan tanpa kompetisi ini, aku akan membiarkan orang lain mewarisi posisi dewa penghancur, dan Jiren jauh lebih berbakat dariku. Oh, maka saya akan menantikan penampilan Anda." Imam besar tersenyum dan mengangguk kepada Jiren, lalu dia dengan sungguh-sungguh menoleh ke arah orang misterius dari alam semesta 8 dan berkata, "Tuan Bowman, lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka bahwa Anda, yang sudah lama pensiun, akan memilih untuk terus mengabdi sebagai dewa penghancur." Petik 2. Mata pria misterius bernama Bowman berkedip-kedip. Sebelumnya, hanya sosok buram yang dapat terlihat namun kemudian menjadi jelas dan berkata dengan suara yang menggelegar, "Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang menyangkut seluruh alam semesta. Jadi, tentu saja saya tidak bisa menghindarinya dan harus keluar dari masa pensiun." Mendengar perkataan Bowman, imam besar mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Namun percakapan antara imam besar dan Bowman menyebabkan orang lain ikut berdiskusi. Beberapa orang yang belum mengenal Bowman bertanya, "Siapakah Bowman? Bukankah dia pendatang baru?" Dari perkataan imam besar sama, sepertinya dia adalah seseorang yang sangat terkenal. Pasti seseorang yang luar biasa dikenang oleh imam besar sama. Saya khawatir pertarungan nanti tidak akan mudah.
Beberapa dewa penghancur mulai khawatir. Pria bertopeng perunggu dari alam semesta satu dan Jiren, yang mengambil posisi dewa penghancur untuk pertama kalinya, menoleh pada saat yang bersamaan. Cahaya redup berkedip di pupil besar Jiren, lalu dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Sementara pria bertopeng perunggu mencibir, jadi itu dia. Siapa Bomen? Bahkan imam besar pun tahu namanya. Virus buru-buru bertanya pada Whis, firasat buruk muncul di hatinya. Whis menghela napas dan berkata, pantas saja dia tampak familiar. Jadi itu Bomen. Kemudian dia berubah serius, Virus sama, sangat sedikit yang mengetahui nama Bomen di era ini. Saya pikir dia sudah mati, tapi saya tidak menyangka dia akan muncul lagi. Saya memperingatkan Anda bahwa jika Anda bertemu Bomen di kompetisi, harap menjauh darinya sejauh mungkin, Anda masih bukan lawannya. Kalau begitu beritahu aku siapa dia. Virus bertanya dengan tidak sabar. Bomen adalah dewa penghancur alam semesta 8 dari 3 generasi yang lalu. Whis mengungkapkan identitas Bomen dengan cara yang menggemparkan. Apa, dewa penghancur dari 3 generasi lalu? Bukankah seharusnya dia sudah mati? Virus sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Dari apa yang dia ingat, setelah dewa penghancur turun tahta, meskipun mereka masih mempertahankan alam ilahi tingkat ketiga dan sepenuhnya membatalkan koneksi dengan kai tertinggi, namun demikian pula, dewa penghancur juga akan terbebas dari kehidupan mereka yang panjang dan tanpa akhir. Dewa penghancur dari 3 generasi lalu seharusnya sudah berubah menjadi debu sejak lama. Benar, tapi dia memang Bomen. Bomen dikabarkan adalah makhluk hidup yang sangat aneh. Mungkin karena itulah dia hidup sampai sekarang. Whis memandang Bomen dengan ekspresi tenang. Turnamen kekuasaan ini benar-benar telah menyebabkan munculnya beberapa orang luar biasa. Dewa kehancuran dari 3 generasi yang lalu, Siaya, yang mengetahui sejarah Bomen dari Kusu, bergumam saat mata peraknya yang seperti bulan memancarkan cahaya yang menyengat. Orang yang menarik, darahnya mendidih, Siaya tiba-tiba menantikan pertempuran para dewa. Seperti yang diketahui, jika dewa penghancur tidak menghadapi peristiwa tragis seperti dewa penghancur Rumshi, maka mereka dapat memangku jabatannya dalam waktu yang sangat lama. Ambil contoh dewa penghancur Virus. Dia berasal dari generasi yang sama dengan kai tertinggi 15 generasi yang lalu, dan dia mengambil posisi dewa penghancur sejak awal. Dari sini bisa dibayangkan berapa umur dewa penghancur dari 3 generasi yang lalu. Sekarang bahkan keberadaan kuno seperti itu telah muncul di turnamen kekuasaan, lalu hal menarik apa yang akan menunggunya selanjutnya? Tatapannya tertuju pada pria bertopeng perunggu dari alam semesta satu untuk beberapa saat sebelum beralih ke Bomen dan Jiren satu persatu. Sudut mulut Siaya melengkung, dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya kembali menyebabkan darahnya mendidih. Batuk. Imam besar terbatuk pelan, meraih kekosongan dengan satu tangan, dan sebuah gulungan emas muncul di tangannya. Dia perlahan membukanya dan mengumumkan, mengikuti perintah Zeno sama, pada 3.135.500.664 kalender kerajaan, tepat pada pukul 8.40, kompetisi seni bela diri skala besar Zeno, turnamen kekuasaan akan dimulai di Null Realm. Putaran pertama, turnamen kekuasaan, kini akan dimulai. Kontestan dari masing-masing alam semesta, silakan masuk ke arena. Ini akhirnya akan dimulai. Saat imam besar mengumumkan dimulainya kompetisi, terdengar suara gemerisik dari area kontestan di setiap alam semesta, dan kemudian kilatan cahaya terang turun dari area kontestan. Beberapa bagian arena dengan cepat ditempati oleh para kontestan. Siling, kalian semua bekerja sama dengan kontestan Universe 7. Siaya mengelus kepala Siling dan memberitahunya. Mei Fei, jangan bertindak sembarangan. Siang, Sili, awasi dia, dan Caulifla juga. Jangan terburu-buru masuk ke dalam perangkap musuh. Di antara kontestan Universe 10, Siaya paling mengkhawatirkan Mei Fei dan Caulifla. Mereka berdua ceroboh dan tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan sesuatu. Ayah, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang aku? Mei Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata dengan marah, wajah cantiknya memerah. Mengabaikan Mei Fei yang tidak senang, Siaya menjadi serius dan berkata kepada Majin Bu, jika kamu melihat seseorang terluka dari alam semesta 10 atau alam semesta 7, kamu harus segera menggunakan sihirmu untuk menyembuhkan mereka. Tentu saja, jika Anda menghadapi bahaya, Anda bisa bersembunyi atau melarikan diri. Meskipun Majin Bu jelas tidak lemah dan memiliki tubuh yang abadi, aturan turnamen kekuasaan adalah selama dia terjatuh dari arena, dia akan dianggap kalah. Peran kesaktian Majin Bu dalam pertarungan yang kacau balau pasti lebih menonjol dari sekedar menjadi petarung. Coba pikirkan betapa pentingnya memiliki seseorang yang dapat memulihkan kekuatan rekan satu timnya tanpa batas. Jadi Siaya secara khusus mengingatkan Majin Bu untuk melindungi dirinya sendiri. Aku mengerti. Bu mengangguk patuh dan menamparkan perutnya dengan kedua tangannya. Semoga beruntung semuanya. Siaya memberikan kata-kata penyemangat terakhirnya, lalu menyaksikan para kontestan dari Universe 10 masuk ke arena. Begitu pula di sisi Universe 7, Virus memberikan pidato terakhirnya, ayo kawan. Kompetisi akan segera dimulai. Jangan biarkan 4 tahun pelatihan yang berat ini sia-sia. Target pertama adalah Universe 4, pergi dan hancurkan semuanya. Jangan khawatir, Virus. Miers berkata dengan acuh tak acuh.
Berdiri di sampingnya, wajah dingin Android 18 memasang ekspresi serius. Setelah itu mewakili Universe 7, Miers, Android 16, 17, 18 dan 21, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo dan Bardock, ke-10 orang tersebut memasuki arena dan segera menempati suatu area dan membentuk lingkaran. Bab 838, menyapu semua orang. Saat semua kontestan dari 10 alam semesta memasuki arena, putaran pertama turnamen kekuasaan, Battle of Mortals dimulai. Pilar besar yang digunakan untuk mengukur waktu menghasilkan suara, gemuruh, dan pilar batu tersebut mulai tenggelam perlahan. Jika seluruh pilar batu tenggelam seluruhnya ke dalam arena, berarti pertandingan telah usai 48 menit waktu bumi. Benar saja, setelah babak dimulai, semua kontestan, seolah-olah sudah sepakat sebelumnya, memilih kontestan terlemah yang mereka tentukan sebelumnya jauh lebih lemah dari mereka. Para kontestan yang lebih lemah tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dikurung oleh lawan mereka. Seperti sekelompok binatang buas yang memperebutkan mangsa yang lemah, mangsanya seperti burung yang ketakutan menghadapi satu atau bahkan beberapa ahli kuat yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka. Tak lama kemudian, kilat menyambar di arena, dan tidak lama setelah ronde dimulai, beberapa kontestan sudah tersingkir. Di salah satu sudut arena, para kontestan Universe 7 pun mulai bergerak. Mereka berubah menjadi beberapa sinar petir saat mereka bergegas menuju Universe 4. Mereka dibagi menjadi dua kelompok yang dipimpin oleh Miers dan Android 18. Miers memimpin Gohan, Piccolo dan Bardock untuk menyapu pinggiran medan perang, sementara 18 memimpin Android 16, 17 dan 21 menuju Universe 4, dan pertempuran dahsyat pun dimulai. Melihat kontestan dari Universe 7 bergegas ke arah mereka, Ganos dari Universe 4 mencibir dan dia menoleh ke rekan satu timnya dan berkata, Kui telah memberitahuku bahwa jika kita bertemu dengan mereka yang dari Universe 7, hancurkan saja mereka. Sekaranglah waktunya untuk menunjukkan kekuatan kita. Sosa, Mona, kalian dukung dari samping sementara yang lain mengikutiku. Hehe, kami akan menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya Universe 4. Orang yang berbicara adalah alien berkepala serigala, surah hijaunya berdiri seperti ujung jarum, dan gigi tajamnya yang dingin telah diasah hingga bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Mengikuti petunjuk dari manusia serigala bernama Sosa, alien lainnya juga bergegas mendekat. 18 dan orang lain yang mendekat dari sisi berlawanan melihat pergerakan para kontestan Universe 4 dan ekspresi dingin muncul di wajah tanpa ekspresi mereka. Lazuli, apakah kamu ingin membandingkan dan melihat siapa yang pertama kali menjatuhkan orang-orang di semesta 4? 17 berkata kepada 18, pupil birunya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang redup. Wajah cantik Android 18 menampakkan senyuman dingin, suaranya penuh dingin, kamu harus memperhatikan dirimu sendiri dan jangan sampai dirobohkan oleh seseorang. 17 mengangkat bahunya karena merasa bosan, dan berdiri bersama Android 16. Kali ini, Android 21 yang berpenampilan seperti seorang ilmuwan memandang orang-orang dari Universe 4 dan berkata, apa menurutmu aneh kalau hanya ada 8 kontestan dari Universe 4? Untuk kompetisi sepenting itu, mustahil bagi mereka untuk melakukannya, bahkan tidak memiliki cukup kontestan untuk berpartisipasi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dua anggota lainnya memiliki kemampuan khusus yang tidak terdeteksi yang dapat menghindari persepsi semua orang. 18 mengerti apa yang dikatakan Android 21 dan matanya yang indah seperti bintang berkedip-kedip, berkata dengan dingin, tidak perlu terlalu khawatir, ayo jatuhkan 8 orang ini dulu. Ya, kita harus lebih mendominasi. 17 setuju dengan saran 18. Kemudian, keduanya dengan cepat melangkah maju, sosok mereka perlahan menjadi kabur, dan detik berikutnya, mereka dengan cepat muncul di depan alien Universe 4. Android 21 linglung sejenak sebelum dia melirik ke 16 dan juga bergabung dalam pertempuran. Selama mereka cukup kuat, tidak perlu takut akan serangan diam-diam. Pretila yang selama ini menyaksikan pertandingan dari area penonton melihat apa yang dilakukan 18 dan lainnya dan tertawa terbahak-bahak. Hehehe, hanya 4 dari mereka yang berani bergegas. Birus, orang-orangmu sangat pintar. Senang, kata Pretila seolah sedang mendesah melihat kelakuan konyol Universe 7. Namun saat berikutnya, ekspresinya membeku. Dia melihat Android 18 tiba pertama kali di depan para kontestan Universe 4, lalu dia mengatupkan kedua tangannya dengan tangan terkepal, dan menjatuhkannya dalam serangan yang menghancurkan langit. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menyinari tinjunya dan udara bergetar hebat, saat energi tak berujung membawa badai untuk menghancurkannya. Para kontestan yang bergegas ke depan adalah yang pertama menanggung bebannya, dan sudah terlambat untuk bereaksi ketika mereka melakukan kontak dengan serangan yang menghancurkan itu. Sosok buram dengan mudah terlempar ke langit, badai kuat menyebabkan mereka kehilangan pusat gravitasinya. Mereka dirugikan pada awalnya. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa ada ahli seperti itu di alam semesta 7? Perubahan mendadak yang tidak terduga membuat takut semua orang. Sebagai pemimpin mereka, Ganos sangat tercengang hingga bola matanya hampir keluar dari matanya. Ini setidaknya merupakan serangan di alam ilahi tingkat 2. Tapi semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Orang-orang di alam semesta 4, kalian semua bisa turun.
Suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Ganos berbalik dan kaget saat menemukan wajah tampan muncul di hadapannya. 17 melompat, memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengangkat kakinya, dan menendang kepala Ganos dengan kekuatan yang luar biasa. Gerakannya percaya diri dan santai. Tampaknya tidak memerlukan banyak usaha. Udara membeku sesaat sebelum angin puyuh yang tertunda menyebar ke segala arah. Wosh! Ganos bisa merasakan rasa amis di mulutnya, lalu tubuhnya terhempas ke tanah padat seperti bola meriam. Ledakan, suara benturan yang memekakkan telinga terdengar melalui gendang telinganya. Retakan kasar dan tidak rata muncul di tanah, dan seluruh tubuh Ganos tenggelam ke dasar arena. Melihat situasi ini, Pratila menjadi heran. Dia meraih pagar dan berteriak tak percaya, tidak mungkin, bagaimana bisa ada ahli seperti itu di alam semesta 7. Jika banyak sekali ahli di Universe 7, mengapa mereka melakukan pelatihan sebelum kompetisi? Ini benar-benar tidak masuk akal. Tiba-tiba, wajah Pratila menjadi gelap, dan cahaya suram berkedip di matanya saat dia dengan marah berteriak pada Virus, "Virus, kamu menipuku, apakah kamu sengaja melakukan suatu tindakan di depanku?" Dia sangat lemah. Apakah kontestanmu sudah mencapai alam ilahi? Tidak, sebenarnya, mungkin dia bahkan belum berada di level Super Saiyan 3. Virus mengerutkan bibirnya dengan jijik, menggoyangkan kakinya. Sambil tersenyum bangga pada Pratila, dia berkata, "Sudah lama saya katakan bahwa setelah kompetisi dimulai, Anda bahkan tidak akan bisa tertawa. Bagaimana itu? Bukankah ini kejutan yang menyenangkan? Bagaimanapun, yang terbaik masih akan datang, semua orang dari Universe 4 akan disingkirkan oleh tim saya. Sebenarnya, saya sangat mengagumi Anda, untuk kompetisi yang begitu penting, Anda berani mengirimkan sampah seperti itu untuk bertarung. Aku menunggu untuk melihat ekspresi putus asa di wajahmu." Virus tertawa dengan arogan, 18 saja sudah cukup untuk menghancurkan lineup dari Universe 4, belum lagi ada ahli super seperti Miers dan Goku di pihak mereka yang belum sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya. Lazuli, cepat jatuhkan orang-orang di alam semesta 4. Setelah berteriak keras pada Android 18, Virus melirik ke arah Pratila secara provokatif. Ekspresi Pratila berubah mengerikan dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip, amarahnya yang mendidih terus membara. "Damon, Gamisalas, ini waktunya kalian bertindak. Beri orang-orang di Universe 7 sebuah pelajaran." Awalnya, Damon dan Gamisalas adalah kartu truf terakhir Pratila, kunci untuk menentukan hasil pertarungan, tetapi kekuatan Universe 7 melebihi ekspektasinya, dan sekarang dia harus menggunakannya terlebih dahulu. Jika mereka tidak bergerak, orang-orang di alam semesta 4 pada akhirnya akan benar-benar terhapus. Di sisi lain, orang-orang yang dipimpin oleh Miers juga berpindah-pindah antara alien yang lebih lemah, menyerang dari waktu ke waktu untuk mendapatkan poin. Energi yang kuat menyapu dan seolah-olah laut yang tenang diterpa angin kencang dan ombak yang dahsyat, gelombang energi yang luar biasa terus menyebar. Setiap orang yang terjebak dalam badai energi kehilangan kendali atas tubuhnya. 3x Kaioken. Piccolo meningkatkan Kaioken-nya secara maksimal, lalu lengannya terentang dan dia dengan fleksibel mengayunkannya ke udara. Sinar lampu merah sangat menarik perhatian. Setelah Piccolo dan kami bergabung 14 tahun lalu, kekuatannya melampaui Android 17. Sekarang 14 tahun telah berlalu, dan dengan tambahan 3x Kaioken, kekuatan Piccolo sudah setara dengan Super Saiyan 2 tahap lanjutan. Ledakan. Dengan kerjasama Gohan, beberapa kontestan dari alam semesta diusir dari arena. Paman Piccolo, hati-hati. Kontestan yang tersisa semakin sulit dihadapi. Gohan di Mystic State tenang dan tenang. Setelah menjatuhkan alien dari arena, dia dan Piccolo berdiri saling membelakangi sambil waspada. Itu bagus, setidaknya aku harus mendapatkan poin yang cukup sebelum aku dikalahkan. Piccolo tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan bertahan sampai akhir, jadi dia menerimanya dan terus bertarung sambil bekerja sama dengan Gohan. Bagus. Menyaksikan kerjasama yang memuaskan antara Gohan dan Piccolo dari kejauhan, Miers mengangguk puas saat senyuman muncul di wajah cantiknya, lalu dia berbalik, dan dengan percaya diri berjalan di arena seolah itu adalah tamannya. Bang, bang, bang. Terus-menerus melontarkan pukulan, lawan yang berlari ke arahnya semuanya terlempar, diikuti dengan serangkaian serangan yang mempesona. Gelombang energi terang keluar dari telapak tangannya, dan alien mirip robot terlempar keluar arena. Sangat cepat, menjauhlah dari wanita dari Universe 7 itu. Aura Miers yang luar biasa membuat takut banyak orang. Menghadapi Miers, mereka dengan tegas memilih mundur. Para Saiyan dari alam semesta 6 juga menyaksikan kekuatan Miers. Melihat Miers mengungkapkan wujud Dewa Super Saiyan-nya, mereka sangat terpesona, dan kemudian mereka buru-buru menciptakan jarak dari Miers. Mata Miers yang seperti rubi melirik ke arah Saiyan di Universe 6 sebelum berbalik untuk berjalan ke arah lain. Bab 839, menyingkirkan yang lemah. Luar biasa, jadi orang Saiyan juga bisa menjadi sangat kuat. Dia tampaknya lebih kuat dari Tuan Goku dan yang lainnya. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Miers, Chaba berkata dengan kekaguman di wajahnya. Setelah meraba-raba selama beberapa tahun dan mengacu pada bentuk Super Saiyan Goku dan yang lainnya, Chaba mengembangkan transformasi Super Saiyan-nya. Apa-apaan ini? Ada orang lain yang terjatuh. Di platform tontonan, Champa juga kaget saat melihat penampilan Miers. Tidak apa-apa, dia tidak menargetkan Universe 6. Champa menyeka keringat di keningnya, merasa senang.
Champa sama, jangan khawatir. Hit dan lainnya juga berkinerja cukup baik. Vados berkata dengan tenang. Champa tersenyum malu sebelum berkata dengan marah, tentu saja aku tahu itu. Universe 6 juga memiliki Hit dan Saunel sebagai kartu trufnya. Hasilnya tidak terlalu buruk. Saya berharap Chaba dan yang lainnya dapat bertahan untuk sementara waktu, sebaiknya sampai akhir ronde. Gumam Champa, karena saat ronde berakhir, semakin banyak anggota yang tersisa, berarti poin yang dikurangi semakin sedikit. Ini adalah permainan zero sum. Setelah melihat penampilan seluruh kontestan, Champa tidak terlalu berharap Chaba dan yang lainnya bisa mendapatkan banyak poin. Ding! Di pojok arena, waktu seakan berhenti. Kemudian ruang ilusi itu hancur, dan Hit keluar dengan tangan di saku dan menjentikkan jarinya. Sosok Hit menghilang lagi, namun di belakangnya ada alien yang penuh luka. Ini yang ketiga. Kompetisi sedang berjalan lancar, dan baru beberapa menit berlalu sejak dimulainya kompetisi, namun sudah banyak kontestan yang tersingkir satu persatu. Saat kompetisi berlanjut, selain mereka yang mudah dikalahkan di awal, kontestan yang tersisa menjadi semakin kuat, dan pertarungan menjadi semakin sulit, dan sekarang secara keseluruhan, semua alam semesta seimbang. Tentu saja, ada beberapa alam semesta yang merupakan pengecualian. Dari segi poin, alam semesta 9 dan alam semesta 3 telah berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Universe 9, dipimpin oleh Dewa Penghancur Sidra, menjadi incaran banyak kontestan kuat sejak awal ronde, dan dia hanya bisa melihat kontestan di sisinya dirobohkan satu persatu, namun semestanya tetap tidak bisa mencetak satu poin pun. Hal serupa juga terjadi pada robot Moskos Universe 3. Apa yang harus dilakukan? Aku akan kalah. Kai tertinggi roh alam semesta 9 berteriak dengan wajah pucat sambil memegangi kepalanya. Sidra berkata ragu-ragu, jangan khawatir, mungkin ada cara lain. Bagaimana saya tidak khawatir? Jika kita kalah dalam persaingan, seluruh alam semesta kita akan terhapus. Berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan terjadi? Kai tertinggi alam semesta 9 jelas merupakan dewa yang memenuhi syarat, bahkan jika sebuah planet akan hancur, selama masih ada secercah harapan, dia akan berusaha menyelamatkannya dengan segala cara, jadi ketika dihadapkan dengan seluruh alam semesta miliknya, terhapus oleh Zeno, dia lebih cemas dari siapapun. Ya, Sidra adalah orang yang sangat lembut hatinya, bahkan terkadang dia tidak bisa sepenuhnya menjalankan tugasnya sebagai dewa penghancur. Lebih baik dikatakan bahwa dia ragu-ragu. Dewa penghancur Sidra adalah salah satu dari sedikit dewa yang mengutamakan kehidupan. Jadi menghadapi situasi Universe 9 saat ini, mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Cepat sekali. Mengerikan sekali, wanita itu terlalu kuat. Mundur, cepat mundur. Terjadi keributan di arena, dan penonton dengan cepat menghindar ke kedua sisi. Serangan Miers seperti tank yang menghancurkan segala sesuatu di tanah. Saat menggunakan kekuatan penuhnya, hanya sedikit orang yang bisa menahan serangannya. Jadi setelah dia melakukannya beberapa kali, mereka yang mengenali kekuatannya tidak berani menghadapinya dengan enteng. Setelah menjatuhkan lawan lainnya, Miers dan Siling bertemu satu sama lain. Karena mereka mengambil bagian dari dua alam semesta yang berbeda, keduanya mengangguk dalam pemahaman diam-diam dan terbang ke arah yang berbeda. Saat ini, sosok merah menghalangi jalan Miers. Itu adalah pria kekar bertubuh besar dengan kumis putih dan pupil emas seperti 2 bulan sabit. Itu adalah Kapten Topoh dari Pride Troopers, Universe 11. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu melanjutkan ini lebih lama lagi. Topoh berdiri di depan Miers, menghalangi jalannya. Kini Miers telah mencetak beberapa poin untuk Universe 7, jika tidak dihentikan, Universe 7 akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Miers mengangkat matanya dan mengalihkan pandangannya ke Topoh, tapi dia bisa merasakan jantungnya bergetar tanpa alasan. Ini adalah seorang ahli, setidaknya di alam ilahi tingkat kedua. Tarik-menarik antara para ahli yang kuat segera menyebabkan Miers waspada, dan mata yang memandang Topoh menjadi tajam dan galak. Setelah menarik napas dalam-dalam, Miers tiba-tiba tersenyum dan berkata, jika Anda ingin menghentikan saya, itu tidak akan semudah itu. Berhati-hatilah agar Anda sendiri tidak kalah. Tidak masalah, saya hanya melakukan tugas saya untuk menemukan cara bertahan hidup demi alam semesta saya. Setiap orang mempunyai tujuan yang sama, jadi mari kita berjuang. Biarpun aku kalah, itu karena aku tidak cukup baik dan aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Topoh mengungkapkan pemikirannya. Berpegang pada prinsip keadilan, ia sebenarnya enggan menginjak kehidupan alam semesta lain untuk bertahan hidup, namun ada alam semesta yang sangat besar di belakangnya dan masih banyak orang yang membutuhkannya. Jadi, meskipun itu untuk alam semesta miliknya sendiri, dia harus melakukan yang terbaik. Mendengar perkataannya, Miers mau tidak mau mengubah kesannya terhadap Topoh. Dia dapat melihat bahwa kata-katanya benar. Dia tidak menyangka kalau pria kekar di hadapannya ini memiliki hati yang begitu lembut. Kamu benar, berdiri di arena ini, menang atau kalah bukan lagi urusanmu sendiri, melainkan demi alam semesta kita. Miers mengangguk, lalu menjadi serius. Cahaya cemerlang muncul dari mata yang cerah. Pada saat ini, kekuatan Dewa Super Saiyan langsung diangkat ke puncak. Tekanan tak terlihat meledak, menyebar ke segala arah, menciptakan riak di sekitarnya. Topoh adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Merasakan tekanan kuat dari Miers, wajahnya berubah menjadi serius. Topoh merentangkan tangannya,
menahan gelombang energi tak berujung di depannya. Tiba-tiba, riak-riak yang tidak jelas itu sepertinya telah menghilang dan tekanan yang berasal dari Miers menghilang sepenuhnya. Setelah itu, banyak bayangan muncul dan menghilang, dan Miers sudah mulai melawan tokoh. Dua sinar cahaya cemerlang muncul pada saat yang sama, dan kecepatan Miers dan tokoh meningkat hingga maksimal, menyebabkan hanya sedikit orang yang dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Di kejauhan, Si Ling, yang telah mengirim alien terbang, merasakan pertempuran di sisi lain dan kilatan cahaya muncul di matanya yang jernih. Miers sepertinya telah menemukan lawan yang cocok. Kekuatan itu sepertinya telah mencapai puncak alam ilahi tingkat kedua. Matanya yang bersinar melihat sekeliling, juga mencari sasarannya. Segera, dia mengunci seorang ahli alam semesta 8. Sosoknya berkedip beberapa kali dan dia bergegas menuju targetnya. Pertempuran sengit akan dimulai sekarang. Siaya melihat pertarungan di bawah dan menjadi serius. Saat kontestan yang lemah terus tersingkir, kontestan yang tersisa semuanya kuat. Marcarita, begini, saya tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di alam semesta 7 dan alam semesta 10. Sebelumnya saya terlalu meremehkan mereka. Menurut Anda siapa yang akan memenangkan kompetisi ini? Belmont menyentuh dagunya, tato di sudut matanya bergerak-gerak beberapa kali. Saat Toppo berinisiatif mendekati Miers, ekspresi Belmont menjadi serius. Wanita berambut merah itu tidak sederhana. Pertarungan turnamen kekuasaan tampaknya telah melampaui imajinasinya. Ia berpikir jika ia memberikan posisi Dewa Penghancur kepada Jiren, kemenangannya adalah hal yang pasti, namun ia tidak menyangka selain alam semesta 11, Dewa Penghancur alam semesta 1 dan alam semesta 8 juga akan tergantikan, dan Dewa Penghancur. Penghancur Universe 8 sebenarnya adalah Pak Bomen dari 3 generasi lalu. Itu adalah pencapaian besar dari zaman kuno. Soal apakah Jiren akan menjadi tandingan Bomen atau tidak, Belmont tidak berani memberikan jaminan apapun. Ketika dia mengira itu akan menjadi tembakan yang pasti, sesuatu yang tidak terduga terjadi, yang mengganggu rencana Belmont, jadi dia juga mulai memperhatikan Battle of Mortals. Malaikat cantik berekor 2 Marcarita menunduk dan suara yang jelas terdengar di telinganya, "Hehe, Belmont, apa kamu khawatir? Anda tahu bahwa Toppo adalah trainee God of Destruction sebelumnya, dan di bawah God of Destruction, dia hampir tak terkalahkan. Tapi kenapa perasaanku tidak enak?" Belmont berkata dengan cemas. Yah, karena lawannya adalah seseorang yang juga berada di level puncak tepat di bawah God of Destruction. Jirenlah yang berbicara. Dia telah selesai bermeditasi pada suatu saat, mata hitamnya yang berkilau menatap ke bawah dengan ekspresi serius. Apakah menurutmu juga begitu? Belmont mengerutkan kening. Toppo cukup kuat, tidak diragukan lagi, tapi lawannya tidak lemah. Sulit untuk menilai hasilnya saat ini. Dalam situasi seimbang, setiap gerakan buruk dapat mempengaruhi keseluruhan situasi pertempuran, sehingga penonton kesulitan menilai hasilnya. Babak 840, Kevlar. Belmont mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Jiren, dan mata yang melihat ke arena menjadi tidak yakin. Jika tidak beruntung, Toppo mungkin akan kalah dari wanita dari Universe 7, yang akan menjadi situasi yang sangat buruk. Para pejuang Universe 11 tidak boleh kalah, jadi Belmont diam-diam mengirimkan suaranya dan menyuruh anggota, Pride Troopers, lainnya untuk membantu Toppo. Melihat apa yang dilakukan Belmont, Angel Marcarita tersenyum tipis dan memperhatikan tanpa mengutarakan pendapatnya. Namun rupanya, Belmont bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Ketika kontestan, Pride Troopers, Dispo menerima transmisi suara Belmont, dia mendekati Toppo dan Miers. Bardock yang menerima kabar tersebut juga dengan sigap bergerak ke arah mereka. Di sisi lain, Siaya sedang memperhatikan pergerakan Universe 11. Setelah melihat Dispo bertelinga panjang, dia tiba-tiba mengedipkan mata dan menggoda Birus, lihat pria bertelinga panjang itu, bukankah dia terlihat sangat mirip dengan Anda? Bahkan warna mata dan kulitnya pun sama. Terutama lihat betapa kurusnya dia hanya memiliki 7 atau 8% pesonamu. Birus linglung sejenak sebelum dia melihat ke arah pria yang terlihat sangat mirip dengannya di arena dan berkata dengan marah, bagaimana kemiripan kita? Lihat gigi depannya, dia jelas kelinci, dan bukan ras yang sama dengan saya. Terlebih lagi, saya tidak akan pernah memakai pakaian yang tidak berasa seperti itu. Ini sungguh memalukan. Menyadari situasi di sini, Champa melihat ke arah Dispo dan menyela, Birus, jangan menyangkalnya, kamu terlihat persis sama. Pembuluh darah biru muncul di dahinya dan Birus mengarahkan jarinya ke Champa dan berkata dengan tatapan tajam di matanya, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh, Champa, apakah kamu ingin Universe 6-mu dihilangkan? Champa memutar matanya dan tetap diam. Di bawah, pertempuran menakjubkan telah dimulai. Karena Toppo dan Miers menggunakan kekuatan penuh mereka, setiap kali mereka bertabrakan, mereka meledak dengan kekuatan yang besar, seperti 2 peluru yang melayang di udara, muncul dan menghilang terus-menerus, meninggalkan bayangan yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, mereka telah saling menyerang berkali-kali. Aura mereka yang kuat menyebabkan kontestan lain tidak berani mendekat dengan mudah, menciptakan area di mana hanya mereka berdua yang hadir. Sementara itu, tak jauh dari situ, Bardock dan Dispo juga saling bertabrakan dan keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, gelombang ki menyebar ke segala arah saat mereka bertarung satu sama lain. Wow, kuat sekali, tapi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Duduk di singgasana, Zeno dengan senang hati menyaksikan pertempuran di bawah.
Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, suara dentuman yang meletus tanpa henti dan nyala api yang menyatu satu sama lain seperti menonton film kartun, yang memberinya kenikmatan visual dan pendengaran. Zeno orangnya sederhana, asalkan dia bahagia, semuanya akan baik-baik saja. Imam besar memperhatikan ekspresi Zeno, mengangguk sambil tersenyum dan mengumumkan kepada semua orang, tolong terus bertarung semuanya, Zeno sama sangat puas dengan penampilan Anda. Bagus jika Zeno sama puas. Ribriane, cepat berikan Zeno sama pertunjukan yang penuh cinta, satu-satunya dewa penghancur perempuan, dewa penghancur alam semesta 2 Heles berteriak pada anggota di sisinya. Sebagian besar kontestan dari Universe 2 adalah wanita muda dan cantik tetapi pandangan seperti itu hancur ketika mereka bertransformasi secara kolektif. Seolah menanggapi teriakan dewa penghancur Heles, sekelompok gadis cantik dari semesta 2 mengangguk serempak dan memulai transformasi cantik. Namun setelah transformasinya selesai, orang-orang yang memiliki estetika normal semuanya merasa merinding. Setelah menjalani transformasi, gadis cantik aslinya berubah menjadi gemuk besar, tampak seperti bola karet dari kejauhan. Apa-apaan ini, dari mana monster jelek ini berasal? Virus tersentak. Teletubbies, bisik Siaya. Siaya sama, apa yang kamu katakan? Kusu memiringkan kepalanya dan bertanya. Bukan apa-apa, menurutku sekelompok orang dari Universe 2 itu terlalu menjijikkan. Memang, penampilan mereka agak aneh. Meski pandangan Kusu agak tidak normal, namun estetikanya cukup normal, jadi saat dia melihat apa yang disebut, gadis cantik, dari Universe 2, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Wosh! Angin puyuh tiba-tiba muncul di arena yang kacau balau. Ribriane dan prajurit lain dari Universe 2 dengan flamboyan meringkuk menjadi bola, dan kemudian menyerang dengan keras seperti bola bowling, semua orang yang bertabrakan dengan mereka terlempar. Hahaha, inilah ledakan cinta. Oh, indah sekali. Dari mana datangnya orang-orang menjijikkan ini? Secara kausal menjatuhkan alien dengan gelombang energi, Vegeta merasa merinding di sekujur tubuhnya setelah melihat aksi para anggota Universe 2, namun secara kebetulan, Teletubbies bernama Ribriane sedang bergegas ke arahnya. Dengan kedinginan, Vegeta tanpa sadar meningkatkan kekuatannya langsung ke level puncak tahap Super Saiyan Dark Red. Cahaya terakhir, Vegeta mengeluarkan raungan dan energi melonjak dari sela-sela telapak tangannya seperti naga yang terbang tinggi, dan mengenai tubuh Ribriane. Bang! Asap menyelimuti segala sesuatu di langit dan Ribriane berhenti di depan Vegeta. Orang yang menjijikkan, segera menghilang. Vegeta mengayunkan tangannya lagi dan melemparkannya keluar arena. Oh tidak, orang barbar dari Universe 7 telah menjatuhkan Ribriane yang cantik, sangat kasar, sangat kasar. Heles, yang sepertinya menderita gangguan jiwa, memegangi keningnya dengan sedih, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Ribriane, wanita lain bernama Ruzi dari Universe 2 berteriak dengan marah dan bergegas menuju Vegeta, namun ketika dia setengah jalan, hembusan angin dingin datang dari samping dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah kepalan tangan. Ruzi menjadi linglung sejenak sementara tinjunya terus membesar, dan serangan Goku mendarat di tubuhnya. Bang! Kekuatan besar menembus tubuh Ruzi, dan tiba-tiba seolah-olah bubuk mesiu meledak, dia terlempar keluar arena. Oh! Kenapa orang ini begitu lemah? Goku melihat tinjunya dengan tidak percaya, dia bahkan tidak menggunakan 30% dari kekuatannya sekarang. Bastard, sungguh membuang-buang waktuku. Vegeta berkata dengan dingin, lalu dia terus menyerang anggota Universe 2 yang tersisa. Karena orang-orang dari Universe 2 adalah sasaran empuk, Vegeta pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan demikian, cahaya Super Saiyan Dark Red terus berkedip saat tanah runtuh satu demi satu, disertai ledakan dahsyat. Universe 2 tiba-tiba jatuh ke dalam kesulitan. Melihat anggota Universe 2 tersingkir satu persatu, Heles tidak tahan lagi dan berkata dengan ekspresi dingin dan muram di wajahnya, Virus, anggota timmu terlalu banyak, kenapa mereka hanya mengincar orang-orang dari duniaku? Virus tersenyum dan bersiul. Saat ini, dia berharap Goku dan yang lainnya bisa mendapatkan lebih banyak poin. Dia tidak peduli dengan pendapat dewa penghancur lainnya. Popularitasnya di antara dewa penghancur tidak terlalu bagus, jadi dia tidak peduli untuk menyinggung satu orang lagi. Heles, kamu hanya bisa menyalahkan orang-orangmu karena tidak berguna, apa gunanya memberitahuku ini? Bagus. Wajah Heles menjadi gelap, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia akan mengingat dendam ini. Virus memelototinya, tidak mau kalah. Waktu berlalu dan semua kontestan yang lebih lemah diusir dari arena. Segera, kurang dari setengah dari 120 kontestan yang tersisa. Bisa dikatakan sisa kontestan yang masih berdiri di area tersebut semuanya adalah para elit. Tidak mungkin lagi membayangkan mencetak poin segila di awal. Baik, riak muncul di kehampaan dan suara ledakan udara bergema di arena. Lawan siang adalah manusia logam dari Universe 8, yang seluruh tubuhnya berkilau dengan kilau logam. Ketika serangan siang mendarat di tubuhnya, percikan api meledak seolah-olah logam bertabrakan, menyebabkan dia mundur dengan cepat sejauh puluhan meter. Siang meraung dan api merah menyala keluar dari tubuhnya, lalu angin puyuh muncul dan dia mulai bertarung dengan manusia logam itu. Bang, 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 banyak bayangan muncul dan menghilang dan hanya sedikit distorsi yang terlihat di udara, namun pertarungan mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Lebih jauh lagi,
Majin Buu berhadapan dengan alien berwarna biru, yang merupakan makhluk hidup khusus seperti jeli. Itu adalah Maji Kayo, seorang prajurit modifikasi dari Universe 3. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah bentuk tubuhnya dan abadi mirip dengan Majin Buu. Tapi yang jelas, dia bukan tandingan Majin Buu. Majin Buu menamparkan dadanya dengan marah dan aliran udara yang membara menyembur keluar dari lubang hitam kecil di bahu dan kepalanya. Ah, kemampuanmu menyebalkan sekali, aku akan memakanmu. Berubah menjadi coklat, Majin Buu menundukkan kepalanya, dan tentakel merah muda di kepalanya tiba-tiba menyala dengan cahaya cemerlang. Ho, sebuah sambaran petir aneh terbang menuju Maji Kayo. Mengandalkan kemampuannya yang bisa berubah bentuk, Maji Kayo tidak menganggap serius gerakan Majin Buu, dan sebelum dia menyadarinya, sudah terlambat untuk menghindar. Mendesis, wajah Maji Kayo sedikit berubah. Dengan suara sesuatu yang terkoyak, ekspresi Maji Kayo tiba-tiba berubah setelah terkena sihir Majin Buu. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa merobek tubuhnya menjadi dua. Melihat sisi lain tubuhnya berubah menjadi coklat, dahi Maji Kayo dipenuhi keringat dingin. Retak, retak, Majin Buu mengambil coklat di tanah dan mengunyahnya. Sambil menghela nafas lega kegirangan, Majin Buu menyipitkan matanya dan mulai tertawa. Dengan kepala menunduk, dia bergegas menuju Maji Kayo. Di sudut arena yang sangat besar, Caulifla dan Kale melihat waktu yang lama telah berlalu dan mereka berkumpul untuk berdiskusi. Kale, ayo gunakan teknik fusi yang diajarkan oleh Bibi Miers, lalu kita bisa menjatuhkan orang-orang menyebalkan itu. Ya, saudari Caulifla, Kale berkata dengan suara rendah, bahkan setelah mencapai level Super Saiyan 2, suaranya tetap lemah seperti biasanya. Caulifla menatapnya sebelum dia dengan riang menepuk pundaknya, kalau begitu sudah diputuskan, ayo cepat bergabung. Teknik penggabungan planet Metamor hanya efektif selama 30 menit, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Meskipun ketika kekuatan pengguna mencapai level yang sangat tinggi, efek teknik fusi akan berkurang, namun ada satu hal yang Caulifla hargai. Teknik penggabungan mungkin tidak dapat mengirim Caulifla ke alam ilahi, tetapi jika dia dalam kondisi Super Saiyan 3 dapat menyatu dengan Kale dalam bentuk Super Saiyan 2 legendaris, meskipun aslinya tidak mencapai alam ilahi, sehingga meningkatkan kekuatannya juga selama dia memiliki karakteristik Super Saiyan legendaris, itu merupakan peningkatan besar bagi Caulifla. Kemudian, setelah tarian yang aneh, seorang gadis liar dengan rambut hitam panjang muncul. Hahaha, namaku Kefla. Terlalu kuat, aku bisa merasakan tubuhku penuh kekuatan. Merasa mabuk oleh kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Kefla meraung penuh semangat dan energi yang tertekan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Seluruh arena bergetar dan sinar hijau membubung ke langit. Kefla menjerit dan berubah menjadi wujud Super Saiyan legendaris. Dalam hal kekuatan, Super Saiyan 3 legendaris tampaknya telah menembus batasan manusia seperti Golden Frieza, di mana wilayahnya belum mencapai alam ilahi, tetapi kekuatan tampaknya telah mencapainya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.